Selamat datang dan selamat menikmati. Setelah melewati 99 kali regresi, kematian rekan-rekannya, menguras seluruh tenaga dan jiwa, Ryumin alias Black Scythe akhirnya mencapai ronde ke-20, ronde terakhir dari game kematian itu. Di ronde itu, dia harus berhadapan dengan sekumpulan malaikat raksasa yang menjaga pintu bos terakhir. Dengan kelas rahasia Dewa Kematian dan bersenjatakan sabit hitam, Black Scythe mengalahkan semua malaikat dalam sekejap dengan skill pamungkasnya. Saat sampai di depan ruangan bos dan Black Scythe akan membukanya, muncul notifikasi. Diperlukan setidaknya 5 player untuk membuka ruangan bos. Player akan dibunuh dalam 5 detik karena gagal memenuhi persyaratan. Black Scythe telah mati. Sudah memenuhi kondisi untuk mengaktifkan Rune of Regression. Memutar waktu ke saat ronde pertama akan dimulai. Penggunaan Rune of Regression 100 kali dari 100 kesempatan. Kamu sudah menggunakan semua batas, Rune of Regression akan menghilang. Memulai regresi yang ke-100. 5 detik sebelum malam pergantian tahun baru, terlihat Ryumin di antara kerumunan. Ryumin sangat cemas dan ketakutan karena dia akan masuk kembali ke game terkutuk itu. Tapi Ryumin membulatkan tekadnya, mengingat Rune of Regression sudah habis digunakan. Untuk menyelesaikan game itu, Ryumin membutuhkan 4 rekan untuk dibawanya menuju ronde terakhir. Beberapa menit sebelumnya, Yongmin berkumpul bersama teman-temannya untuk merayakan pergantian tahun baru. Saat salah satu temannya menanyakan apa yang akan Yongmin lakukan setelah lulus. Dengan percaya diri, Yongmin menjawab kalau dia akan menjadi seorang gangster. Semua teman-temannya menganggap Yongmin sebagai bajingan dan berencana akan putus hubungan dengannya setelah ini. Saat ditanyakan apa yang akan terjadi dengan Ryumin sang budak, Yongmin menjawab kalau dia tidak akan melepaskan Ryumin semudah itu dan akan terus mempermainkan Ryumin selama dia bisa. Salah satu temannya juga baru mengingatkan kalau dia melihat Ryumin di sana. Saat Yongmin menatapnya, Ryumin membuka hoodie-nya dan menatap balik. Yongmin terlihat kesal dan ingin menghampiri Ryumin, tapi dihalangi oleh teman-temannya karena mereka sedang merayakan tahun baru. Yongmin pun menahan diri dan melepaskan Ryumin sekali ini saja. Tiba-tiba muncul cahaya terang, dan seorang malaikat turun dari langit. Malaikat itu berkata, manusia sungguh spesies yang menarik. Merayakan tahun baru, saat mereka tidak tahu akan situasi apa yang akan dihadapi. Melihat kalian yang tidak tahu sama sekali, bagi kita kalian semua seperti sekumpulan monyet di dalam kandang. Semua orang mengira kalau itu adalah suatu acara tahun baru, tapi Ryumin sudah 99 kali melihat hal yang sama. Malaikat itu tertawa kecil dan berkata, manusia sampah, sepertinya kalian terkagum-kagum akan penampilannya. Akan lebih baik jika kalian tidak memikirkannya, karena ia tidak punya niatan untuk berlama-lama di sekitar kalian para sampah. Melihat kalian masih terdiam, sepertinya apa yang ia katakan didengar dengan baik. Seseorang mulai naik pitam dan mengatai malaikat itu dengan berbagai macam kata-kata kasar. Malaikat itu merasa emosi dan terganggu, dan kepala orang itu meledak berhamburan kemana-mana. Kepanikan pun terjadi, bahkan Yongmin yang gahar merasa sedikit takut. Malaikat itu berkata, manusia rendahan, beraninya kalian berbicara sesukanya terhadap malaikat yang agung ini. Kalian manusia tidak mempunyai hak untuk bertanya. Jangan menjadi arogan. Jika kalian tidak ingin kepala kalian meledak seperti orang itu, kalian sekarang diamlah. Ia akan menjelaskan segala sesuatunya, jadi dengarkan baik-baik. Kita akan memainkan sebuah game sekarang. Ada 20 ronde, 1 ronde di setiap awal bulan. Jiwa kalian akan dipindahkan ke dimensi lain untuk berpartisipasi dalam game itu. Selesaikan semua quest yang diberikan. Jika kalian menyelesaikan quest, kamu akan diberikan hadiah dan dikembalikan ke dunia nyata. Mungkin kalian berpikir akan selamat jika menyelesaikan quest. Bagaimanapun juga, meskipun kamu menyelesaikan quest, tidak semua orang akan selamat. Tapi kalian tidak perlu terlalu khawatir, karena ia tidak akan mengambil kalian semua. Hanya manusia yang berumur antara 15 sampai 29 yang akan berpartisipasi. Mari kita lihat. Jadi akan ada 1.801.029.290 partisipan.
Sejak penjelasannya sudah selesai, mari kita mulai game yang menyenangkan ini. Kalian semua telah memasuki dimensi individual, dan hanya kamu sendiri di sana. Kita perlu merubah tubuh kalian untuk persiapan soul transfer. Itu seperti kustomisasi manual. Kalian hanya akan mempunyai satu kali kesempatan, jadi pilih dengan bijak semuanya. Ryumin berencana untuk membuat sama terus penampilannya seperti sebelumnya, dan untuk nickname-nya, Ryumin memilih Black Scythe. Tibalah Black Scythe di padang rumput yang luas. Dia berpikir kalau ini adalah yang ke-100 kalinya ia berada di sini. Sejak ia sudah memilih penampilan yang sama semenjak regresi ke-12, tubuh ini terasa seperti tubuh aslinya saja. Tiba-tiba banyak player bermunculan dengan rupa yang baru. Dia berpikir kalau sudah sewajarnya kalau membuat penampilan mereka menjadi lebih keren atau cantik. Tapi jika mereka pintar, mereka tidak akan melakukan itu. Di dunia ini yang kuat akan memangsa yang lemah. Jika penampilanmu terlalu menarik perhatian, akan semakin besar kemungkinan menjadi target. Jika kamu mati di sini, kamu juga akan mati di dunia nyata. Sudah waktunya dia muncul. Itu dia, Hwang Yongmin. Seperti yang sudah ia kira, Yongmin membuat tubuhnya menjadi lebih berotot. Malaikat kembali muncul dan berkata, "Dilihat dari ekspresi kalian, sepertinya kalian suka dengan avatar baru kalian. Mari kita lihat, total ada 1.800.000 orang, jadi semua manusia dari Seoul ada di sini." Semua orang kebingungan mendengar itu, karena tidak terlihat ada banyak orang di sini. Malaikat itu mengatakan, "Apakah kalian pikir ini hanyalah satu-satunya ruang? Itu bukan urusan kalian. Semenjak ada ruang lain, di mana ada malaikat lain yang sedang memproses ronde pertama. Jadi untuk memulai secara resmi, ia akan memberikan penjelasan sederhana. Pertama, katakan status window dalam kepala kalian. Jadi kalian sudah melihat status window masing-masing. Jika kalian pernah bermain game sebelumnya, kalian akan tahu seberapa sampah diri kalian sekarang. Jadi bertambah kuatlah jika kalian bertahan sampai akhir dan menyelesaikan 20 ronde. Kalian akan dibebaskan dari survival game ini dan kalian akan mendapatkan satu permintaan. Semenjak ini adalah pertama kalinya, ia sudah mempersiapkan hadiah. Seperti yang kalian lihat, sebuah run acak yang hanya dapat digunakan sekali saja. Kamu hanya bisa menggunakan itu saat level 1 saja. Jika kamu memegang itu dan mengucapkan kata gunakan dalam hati, kamu akan dapat menggunakan itu. Berdasarkan ekspresi kalian, sepertinya kalian tidak puas. Tidak peduli apa yang kamu dapatkan, kamu harus menerima hasilnya. Semenjak itu tergantung dari keberuntungan masing-masing. Semenjak kita sudah selesai dengan runes, mari kita lanjut ke pokok yang utama. Muncul quest window bagi setiap player. Masing-masing harus membunuh 100 goblin. Dan yang selamat hanya setengah dari seluruh partisipan. Saat seekor goblin muncul, para player melihatnya sama seperti di dalam game. Malaikat itu berkata, "Jangan terlalu senang dahulu. Para goblin belum disummon semuanya. 10.000 manusia melawan 50.000 goblin, bertarung sampai mati." Saat yang lain panik dan ketakutan, Black Scythe maju sendirian di paling depan. Yang lain mencoba memperingatkan, tapi Black Scythe tetap maju dengan santai. Dengan sekuat tenaga, dia menendang muka goblin itu. Ryumin tahu saat bermain dalam sebuah grup, impresi yang pertama sangatlah penting. Ia harus mengukir imajinasi kekuatannya dalam pikiran mereka. Untuk menghindari dikerubungi oleh para beban, ia harus menunjukkan betapa kuatnya dirinya sekarang juga. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, ia harus menjadi perhatian utama dari malaikat itu. Performanya harus luar biasa dan menarik perhatian. Ketakutan player yang lain menghilang setelah melihat performa Black Scythe. Mereka berpikir kalau goblin adalah monster terlemah dalam game. Mereka mulai percaya diri dapat membunuh para goblin, walaupun tidak sekuat Black Scythe. Tiba-tiba seekor goblin menerjang salah satu player. Mereka kembali ketakutan dan berlarian kemana-mana. Ryumin melihat kekacauan sudah terjadi. Pada titik ini, tidak ada seorang pun yang akan menganggap ini sebagai game biasa. Sekarang ini hanya ada satu hal dalam pikiran mereka. Bertahan hidup. Insting untuk bertahan akan mendominasi kepala mereka, dan mereka akan sibuk berlari tanpa tahu arah. Ia juga melakukan kesalahan yang sama saat pertama kali. Hanya setelah mati untuk kedua kalinya ia menyadari, tidak ada jalan keluar dari dimensi ini.
Selain itu, tidak mungkin bagi manusia modern yang tidak pernah berburu sama sekali berani membunuh seekor goblin. Mereka harus mengatasi sendiri batasan itu. Malaikat itu berkata, pertarungan antara manusia dan goblin sangat menghibur. Para goblin mungkin saja hanya seukuran anak manusia, tapi tidak mungkin mereka dapat bertahan dari gerombolan goblin, terutama jika para goblin dipersenjatai dengan pisau. Bagaimanapun juga manusia itu kelihatannya menarik. Black Scythe tidak ada lagi informasi selain nama nickname-nya dan progres dari quest. Sungguh sistem yang payah. Memandu para manusia itu melukai harga dirinya sebagai makhluk suci. Beberapa dari mereka terlihat aneh, jadi mereka memberikan tontonan yang menarik. Setelah bertarung dan membunuh banyak goblin, Ryumin naik level dan quest-nya sudah mencapai 75 goblin yang terbunuh. Para goblin terhenti sejenak, ketakutan melihat kekuatan dari Ryumin. Hal itu dimanfaatkan Ryumin untuk menarik nafas dan mengecek status window-nya. Setiap naik level akan mendapatkan 2 status point. Agility tidak hanya menaikkan penghindaran, tapi juga serangan dan kecepatan pergerakan. Tidak ada yang lebih penting selain agility di awal permainan. Ryumin berpikir kalau kecepatannya menyelesaikan quest pasti sudah cukup untuk menarik perhatian malaikat itu. Sekarang ia akan mengakhiri semua ini. Ryumin melemparkan pisaunya, tapi para goblin masih tidak berani bergerak. Dengan agility yang sudah dinaikkan, kecepatan Ryumin sudah dapat mengecoh mata para goblin. Dengan satu tebasan, para goblin di hadapannya musnah seketika. Quest membunuh 100 goblin sudah diselesaikan. Baginya ronde pertama adalah hal mudah dan dia berharap dapat menarik perhatian malaikat itu. Ryumin menjadi rank pertama di zona itu dan juga rank pertama dari seluruh zona. Semakin cepat menyelesaikan quest, semakin besar hadiah yang akan didapatkan dan hadiah akan diberikan kepada mereka yang masuk dalam 3 besar. Sebagai hadiah zona, Ryumin mendapatkan lowest rank rare weapon selection coupon. Dan hadiah untuk seluruh zona, Ryumin mendapatkan hadiah special reward selection box. Ryumin membuka weapon selection dan terdapat 3 pilihan senjata. Ryumin memilih stiletto dan membuang pisau goblin yang dipakainya. Lalu Ryumin menyimpan hadiah seluruh zona untuk lain waktu. Ryumin membuka status window. Perhatiannya tertuju kepada sebuah title yang tidak pernah dia lihat selama 99 percobaan sebelumnya. Pada saat menggunakan rune dan sama seperti 99 kali percobaan sebelumnya, Ryumin mendapatkan Rune of Regression. Saat rune regression akan diukir dalam jiwanya, sistem mendeteksi ada sisa dari rune tersebut dari dalam tubuh Ryumin. Proses imprint pun gagal, tapi karena ini adalah regresi yang ke-100 kali dan akan menjadi regresi yang terakhir, sistem memberi Ryumin sebuah title, Last Time Regressor. Di dalam game ini, titles sama bermanfaatnya dengan runes. Semakin sulit didapat, akan semakin bagus efeknya. Resurrection adalah skill eksklusif dari seorang priest dan hanya memulihkan 30% HP. Sedangkan title ini akan membangkitkan serta memulihkan full HP, sepertinya ia mendapatkan sesuatu yang menakjubkan. Ryumin membuat title-nya menjadi tersembunyi, dan berpikir semestinya orang-orang akan menyelesaikan quest-nya sebentar lagi. Dia penasaran apa yang Yongmin sedang lakukan, sepertinya Yongmin selamat juga kali ini. Malaikat itu mengatakan, pantas aja sudah semakin membosankan menonton kalian. Sepertinya jumlah kalian sudah sama dengan jumlah para goblin. Kalau begitu, mari kita buat agar lebih menyenangkan. Tubuh player yang sudah mati perlahan menghilang, dan malaikat itu mensummon lagi sekumpulan goblin. Jumlahnya 50.000 goblin. Malaikat itu tersenyum puas melihat situasi yang semakin menjadi kacau, yang lemah mati dengan mengenaskan, dan yang kuat perlahan mulai menyelesaikan quest mereka. Dan pada akhirnya 5.143 player yang berhasil menyelesaikan quest, dan kuota jumlah player terpenuhi. Bersamaan dengan itu para goblin menghilang. Malaikat itu berkata, sekarang yang lulus sudah setengah, yang berarti quest sudah selesai. Ia meminta maaf, tapi yang tidak menyelesaikan quest akan mati. Itu adalah peraturan dari game ini. Kalian yang lulus semestinya bahagia karena masih hidup. Bagaimanapun juga kalian yang selamat akan dikembalikan ke dunia nyata. Selamat karena sudah menyelesaikan ronde pertama. Ia harap kalian dapat lebih baik lagi di ronde kedua. Mari kita lihat hasil akhirnya sebelum kita pergi.
Nama Black Scythe bertengger sebagai peringkat pertama di seluruh zona dan di zona utama. Black Scythe mendapatkan 1000 gold dan dapat menggunakan gold itu untuk membeli item di item shop saat mencapai level 10. Semua player sepertinya sudah tahu rupa Black Scythe seperti apa. Malaikat itu tak menyangka ada pemenang seluruh zona di zona miliknya. Dia memanggil Black Scythe dan menanyakan mengapa Black Scythe bisa sekuat itu, apakah mendapatkan special runes. Ryumin mengatakan, tidakkah kamu dapat melihat runes dari status window-nya? Dengan gugup malaikat itu mengatakan, tentu saja. Dirinya seorang malaikat, ia hanya bercanda saja. Ryumin mengatakan, ia ingin meminta sesuatu. Ia pikir hadiah untuk peringkat pertama agak terlalu pelit. Ia ingin hadiah yang lebih baik. Malaikat itu berpikir, apakah manusia sialan ini baru saja meminta sesuatu darinya. Ia memperhatikannya karena dia lumayan di awal, tapi sepertinya dia berlagak sombong karena sudah membunuh beberapa goblin saja. Ia akan meledakkan kepala manusia arogan itu. Tapi sebelumnya ia sudah menggunakan otoritasnya. Dasar bajingan arogan, bahkan ia tidak dapat membunuhnya. Tunggu, ia mendapatkan sebuah ide bagus. Malaikat itu turun ke tanah dan berkata, biasanya permintaan seperti ini akan langsung ditolaknya. Kalau dipikir-pikir lagi, mari kita bicarakan berdua saja. Manusia yang lain dapat menunggu sampai ia kembali. Semua orang tak menyangka kalau dapat bernegosiasi dengan malaikat itu. Saat Ryumin melewati Yongmin, dia sempat menoleh sebentar, lalu berjalan lagi mengikuti malaikat. Setelah beberapa lama, malaikat itu masuk ke dalam hutan diikuti oleh Ryumin dari belakang. Malaikat itu meminta Ryumin mendekat dan jangan terlalu jauh. Malaikat itu berpikir, manusia itu sangat serakah dan juga sangat bodoh. Dan bagaimana cara dirinya dapat mengganti hadiahnya saat dirinya bukanlah yang memilih hadiahnya. Bukannya ia tidak mau memberikan hadiah yang lebih baik jika ia mampu. Tapi seharusnya dia menerima saja apa yang sudah diberikan. Ia akan memberikan pelajaran karena sudah menjadi serakah. Ia akan membunuh dia setelah kita melewati batu itu. Tentu saja ini akan menjadi masalah besar jika ia membunuh seorang player karena masalah pribadi. Terutama jika player komplain tentang keadilan. Yang di atas akan menyalahkan dirinya karena sudah mengacaukan game ini. Jadi ia hanya perlu memastikan tidak akan ada saksi mata. Dasar manusia bodoh, kamu seharusnya diam saja. Saat malaikat itu menoleh dan menanyakan hadiah apa yang diinginkan, sebuah tinju sudah setengah jalan mengarah ke mukanya. Sebuah bogem mentah dari Ryumin menghantam telak, dan malaikat itu terjatuh. Malaikat itu tak percaya apa yang dilakukan seorang manusia kepada dirinya. Saat malaikat itu bangkit dan akan menyerang balik, Ryumin sudah menghilang. Ryumin muncul di belakangnya, menangkap sayap malaikat itu, dan menariknya dengan sekuat tenaga sampai sayap itu terputus. Tidak sampai di situ saja, Ryumin kembali menangkap sayap yang satunya dan menariknya sampai putus juga. Melihat malaikat itu pun sudah tidak berdaya lagi, Ryumin berkata, ia yakin kalau kamu berencana menanyakan sesuatu kepada dirinya sembari tertawa dengan mukamu yang bodoh itu. Kamu akan membunuh dirinya dengan pisau tersembunyi di dalam sayapmu, bukan? Malaikat itu menyangkal tuduhan yang dilayangkan oleh Ryumin. Ryumin berkata, kamu tidak perlu berbohong. Ia bisa membaca wajahmu, Briel. Malaikat itu tak percaya kalau seorang manusia bisa mengetahui namanya. Ryumin mengeluarkan pisau dari inventorinya dan Briel panik seketika. Briel mengatakan, apakah kamu ingin kepalamu meledak? Hanya dengan satu jentikan jarinya, kamu pasti pindah alam. Ryumin dengan santai mengatakan, kamu tidak mempunyai skill itu lagi. Briel mengancam kalau dia terbunuh, malaikat yang lain pasti tidak akan memaafkan Ryumin. Ryumin mengatakan, kalian para malaikat adalah makhluk yang egois. Tidak ada yang peduli mau kamu mati atau tidak. Baiklah, sudah waktunya kamu untuk mati. Briel mengatakan, membunuh dirinya tidak akan memberikan keuntungan. Jika ia mati, kamu tidak akan dapat kembali pulang. Berikan dirinya kesempatan, ia akan memberikan informasi yang kamu inginkan. Ryumin mengatakan, jika kamu mati, kita akan otomatis dikembalikan pulang. Lagi pula ia sudah memiliki semua informasi yang dibutuhkan. Dirinya juga tahu kalau kamu para malaikat hanyalah bidak dalam game ini. Tugas kalian hanyalah sebagai pemandu. Ryumin langsung menerjang.
menusukkan pisaunya di dada Brielle. Brielle langsung ambruk seketika. Muncul notifikasi, kamu sudah membunuh seorang malaikat. Kamu adalah player pertama yang membunuh seorang malaikat. Kamu menerima title First Ever Angel Slayer. Kamu mendapatkan Angel's Blood sebagai hadiah yang pertama kali membunuh seorang malaikat. Kamu menerima Rune of Slaughter. Rune yang didapatkan akan otomatis tersimpan dalam tubuh pengguna. Ryumin berpikir, hadiah yang ia dapatkan sebagai yang pertama untuk membunuh seorang malaikat. Ia mengetahui hadiah itu pada regresi yang ke-13 kali. Hadiah itu hanya ditujukan untuk satu orang saja. Setiap hadiah setara dengan unique item. Ia yakin para malaikat akan terkejut saat mereka mengetahui hal ini. Dan alasan terbesar untuk membunuh seorang malaikat. Angel's Blood dapat merubah kelas menjadi Grim Reaper. Setiap player akan mendapat kelas saat mencapai level 10. Ada 30 kelas yang berbeda, dan merubah kelasnya juga mudah. Yang pertama adalah mencari item yang memperbolehkan merubah kelas. Biasanya akan didapat saat berburu atau melalui beberapa kondisi. Tapi ada yang menjadi pengecualian. Item pengganti kelas yang hanya didapat oleh satu orang di saat yang tepat dan setelah mereka memenuhi kondisinya. Tentu saja kelas yang ditawarkan berada di level yang berbeda. Bonus stat, skill change runes, skill option, dan yang lainnya. Semuanya sangat luar biasa. Dulunya, ia bahkan tidak dapat menyelesaikan sampai ronde terakhir. Setelah itu, ia mencoba mendapatkan peringkat pertama di seluruh zona. Tapi yang terpenting sekarang adalah mencapai level 10, jadi ia dapat mengganti kelasnya. Ini akan menjadi kesempatannya yang terakhir, dan ia harus menjadi kuat apapun yang terjadi. Yongmin terbangun kembali dan melihat kalau dia masih berada di kuil malam tahun baru. Dia melihat sekelilingnya dan mendapati orang-orang yang baru saja terbangun seperti dirinya. Dia melihat handphone dan mendapati kalau dia tertidur cukup lama. Teman-temannya yang lainnya juga terbangun, dan mereka memberitahu Yongmin kalau mereka mempunyai mimpi yang aneh. Yongmin menendang-nendang salah satu temannya yang belum bangun juga. Saat dicek, temannya itu sudah terbujur kaku, tidak bernafas, dan tidak ada nadi sama sekali. Mereka bertanya-tanya, apakah temannya yang mati itu tidak menyelesaikan gamenya? Saat dilihat sekeliling, banyak juga yang tidak terbangun. Bukannya takut, Yongmin merasa kalau ini adalah hal yang menakjubkan. Yongmin senang bukan main dan berpikir, tidak peduli mereka terlahir dengan sendok perak di mulut mereka atau siapapun, mereka semua harus bertahan hidup. Tidak perlu lagi meratapi ketidakadilan dalam hidup ini. Yongmin menenangkan yang lainnya dan memperingatkan kalau mereka hanya perlu bertahan hidup saja. Semua orang bernasib sama, bukan hanya kita saja. Yongmin menoleh ke kiri dan ke kanan, berusaha menemukan Ryumin yang tadi dilihatnya. Karena tidak melihat Ryumin dimanapun, Yongmin menyimpulkan kalau Ryumin mati tanpa melewati ronde pertama. Tidak mungkin bagi seorang pecundang seperti Ryumin bisa selamat. Perhatian Yongmin tertuju kepada seseorang yang memakai equipment aneh dan mencoba membuka status window. Betapa terkejutnya Yongmin melihat status window-nya benar-benar terbuka. Yang lainnya juga mengeluarkan status window mereka masing-masing. Dan sepertinya status window hanya bisa dilihat oleh masing-masing orang. Yongmin mengambil sebuah batu dan meremukkannya dengan satu tangan. Sepertinya status mereka benar-benar terbawa ke dunia nyata. Kejadian itu ramai diberitakan. Sekitar 10.000 orang tiba-tiba saja kehilangan kesadaran saat perayaan tahun baru di kuil Jongro. Kemunculan seorang wanita yang tampak seperti malaikat di atas kuil dan mulai berbicara kepada orang-orang. Beberapa lama kemudian, seorang pria dikabarkan tewas dikarenakan ledakan misterius. Setelah itu, malaikat itu mengulurkan tangan kepada kerumunan orang, dan tiba-tiba sekitar 10.000 orang terjatuh bersamaan. Kepolisian melaporkan kalau mereka yang terjatuh pingsan berumur antara 15 sampai 29 tahun. Dan kejadian serupa juga terjadi di 128 negara di seluruh dunia. Ryumin yang melihat berita itu, berpikir kalau ini hanyalah sebuah permulaan. Artikel tentang kematian ramai diberitakan, tapi masalah sesungguhnya adalah sesuatu yang lain. Faktanya kemampuan para player telah terbawa ke dunia nyata. Sekarang belum ada player dengan status yang tinggi, jadi efeknya belum begitu terasa. Tapi saat para player mulai naik level, mereka akan menjadi makhluk tak terkalahkan.
Itu akan menghasilkan kelahiran sebuah senjata manusia. Tidak ada senjata normal atau kekuatan militer yang dapat meredamnya. Dirinya tidak berencana berdiam diri saat dunia menuju kekacauan. Jika dibiarkan, dunia akan hancur sebelum ia mencapai ronde ke-20. Hanya ada satu cara. Mengontrol para player dengan kekuatan tak terbantahkan. Tentu saja metode itu akan sedikit berbeda dengan kehidupannya yang sebelumnya. Ia sudah menemukan beberapa kandidat dalam pikirannya dan ia harus menjadikan mereka semua sebagai rekannya. Tapi sekarang belum saatnya ia bertindak. Karena saat ini, ada masalah yang lebih penting yang harus ia selesaikan. Sesampainya di rumah, Ryumin melihat ada bekas makan malam adiknya. Dan saat dia menuju kamar adiknya, Ryuwon sedang tertidur pulas. Ryuwon adalah adik satu-satunya yang saat ini sedang sekolah di kelas 3 tingkat menengah. Keluarga normal mereka berubah drastis setelah kematian kedua orang tua mereka dalam kecelakaan mobil. Perubahan yang terbesar, Ryumin harus mengambil alih tugas sebagai kepala keluarga. Ryuwon bangun dan terkejut melihat kakaknya yang ada di sampingnya. Ryumin segera menarik selimut Ryuwon, mencegahnya untuk tidur kembali. Ryumin meminta Ryuwon untuk segera bangun, karena ada hal penting yang harus diceritakan. Sekarang bukan lagi waktunya untuk tidur, seluruh dunia sedang kacau. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan yang masih sepi di pagi hari. Ryuwon sendiri kebingungan melihat Ryumin yang tidak biasanya. Ryumin mengatakan, kamu sepertinya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lihat di pencarian yang sedang ramai saat ini. Saat Ryuwon membuka HP-nya, dia menemukan ulasan seorang malaikat membawa orang-orang ke dunia lain. Ryumin menjelaskan kalau lebih tepatnya jiwa mereka diambil paksa. Dirinya hampir tidak kembali hidup-hidup setelah membunuh 100 ekor goblin. Berhenti mengkhawatirkan dirinya, ia baik-baik saja. Tidak mungkin Ryuwon tidak khawatir setelah mendengar apa yang baru dialami oleh Ryumin. Karena Ryumin adalah satu-satunya keluarga yang dia punya sekarang. Dia tahu kalau Ryumin memiliki kekuatan lebih dari siapapun, cukup untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan kedua orang tua mereka. Tapi membunuh 100 goblin adalah masalah yang berbeda. Ditambah lagi Ryumin tidak kuat secara fisik. Ryumin mengatakan, ia tahu apa yang kamu sedang pikirkan. Di tempat itu ada sistem status seperti dalam video game, jadi kondisi fisik tidak terlalu berarti. Dan juga ia yakin kamu tidak akan banyak berpikir setelah melihat apa yang akan ia lakukan nantinya. Ikuti dirinya jika kamu ingin tahu. Ryuwon menolak untuk berjalan lagi, sebelum Ryumin memberitahu kemana mereka akan pergi. Ryumin mengatakan, Bang Taegyu, kita akan menuju tempat kumpul Bang Taegyu, orang yang membuli kamu. Ryuwon terkejut, tak menyangka kalau kakaknya sampai mengetahui hal itu. Ryuwon tidak ingin masalahnya ketahuan, karena dia tidak ingin menyusahkan kakaknya yang sudah berjuang keras untuk kehidupan mereka. Sedangkan bagi Ryumin, awalnya dia juga tidak tahu sama sekali. Dia baru tahu kebenarannya setelah beberapa jam dia kembali dari ronde pertama. Adiknya pergi sebentar di hari itu. Tiba-tiba HP-nya berdering, dan saat diangkatnya, dia mendengar kabar kalau Ryuwon sedang dirawat di rumah sakit. Ryuwon menjadi buta setelah dihajar habis-habisan oleh Bang Taegyu. Sejak saat itu Ryumin berjanji, tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu adiknya. Di sebuah gudang terbengkalai, terlihat Bang Taegyu sedang menghajar para pelajar yang gagal membawakan uang baginya. Teman-teman Taegyu sudah mengenal Taegyu yang kejam kepada siapapun, bahkan senior dari sekolah lain segan kepadanya. Taegyu pusing setelah gagal mendapatkan uang untuk membeli motor, dan menanyakan kepada temannya, di mana bisa mendapatkan uang untuknya. Yang lainnya pun berpikir keras, tapi si botak mendapatkan sebuah ide. Dia menyarankan Taegyu mencari Ryuwon yang menjadi pesuruh Taegyu di sekolah. Taegyu suka dengan saran dari temannya, dan dia berencana menelpon Ryuwon untuk mengajarnya sedikit di tahun baru. Yang lain senang mendengar itu, dan berpikir kalau mereka akan mendapatkan uang darinya. Taegyu mengatakan, tapi jangan senang dulu, Ryuwon adalah seorang gembel. Bahkan setelah dihajar habis-habisan olehnya, dia tidak dapat membawa uang sepeser pun, dan dia tinggal di tempat kumuh. Bajingan itu tidak mempunyai orang tua. Dia hidup bersama dengan kakaknya. Tiba-tiba Taegyu berhenti berbicara, dia melihat Ryuwon datang bersama seseorang. Taegyu langsung berteriak kasar, membuat Ryuwon ketakutan.
Taegyu kesal melihat orang yang bersama Ryuwon terdiam tanpa ekspresi. Taegyu pun menanyakan siapa yang dibawa Ryuwon kemari. Ryuwon menjelaskan kalau orang ini adalah kakaknya, Ryumin. Taegyu memerintahkan yang lainnya untuk maju, memberi pelajaran kepada Ryuwon dan kakaknya. Salah satunya mengejek Ryumin yang pendek. Ryumin langsung melayangkan pukulan ke muka orang itu, dan orang itu langsung turu. Seseorang menyerang, Ryumin menghindari serangan orang itu, dan membalas dengan pukulan ringan. Melihat kawannya terpental, sisanya langsung datang menerjang. Keduanya langsung dihajar, dan mereka berdua langsung jatuh tak berdaya. Taegyu yang melihat pertarungan mereka, berpikir kalau Ryumin pasti belajar tinju seadanya, dan dengan kemampuan serendah itu dia berani datang kemari. Taegyu berjalan mendekat dan berkata, "Kamu berlaku sok jagoan hanya karena kamu belajar tinju entah dari mana. Tapi kamu pasti tidak tahu pentingnya berat kelas dalam tinju." Ryumin dengan santainya berkata, "Kalau begitu kamu pasti tidak menonton berita." Taegyu yang tidak tahu apa-apa, langsung menerjang menyerang dengan membabi buta, tapi Ryumin dapat menghindari semua serangannya itu. Pergerakan Taegyu berhenti karena pandangannya kabur dan dia kehabisan nafas. Ryumin mengatakan, "Jika kamu menonton berita, kamu tidak akan berani mendekati player seperti dirinya." Taegyu masih dapat bertahan dan langsung menyerang balik. Tapi Ryumin sudah menghilang dari hadapannya. Ryumin kembali memukul dari samping. Taegyu terhuyung-huyung dan mendapati kalau giginya sudah patah satu. Amarah Taegyu memuncak dan lelahnya hilang seketika. Ryumin menangkap tangan Taegyu dan memberondong mukanya dengan pukulan. Taegyu berpikir kalau Ryumin dengan sengaja mengincar wajahnya saja. Jika ia bisa mendaratkan satu pukulan saja, Ryumin sudah pasti tumbang. Sebuah tendangan dari Ryumin mendarat telak di leher Taegyu dan membuatnya terpental ke tembok. Ryumin mendekati Taegyu sembari berpikir. Bahkan setelah beregresi puluhan kali, ia tidak dapat melupakan emosinya dari hari itu. Ia tidak ingin lagi merasakan kesengsaraan seperti neraka di hari itu. Ryumin membungkuk dan memegang tangan kiri Taegyu. Lalu dia mematahkan semua jari-jarinya. Tidak berhenti sampai di situ, Ryumin kembali menangkap tangan kanan Taegyu dan mematahkan juga semua jarinya. Kawan-kawan Taegyu sampai kabur dan Ryuwon memalingkan mukanya. Ryumin mengatakan, "Bang Taegyu, sentuh adiknya lagi, dan kamu akan tahu apa yang akan terjadi. Tapi untuk berjaga, jaga. Kamu tidak tahu kapan kamu akan berubah pikiran. Jadi untuk amannya, ia akan mematahkan satu lengan milikmu." Dalam perjalanan pulang, Ryuwon bertanya, "Kakak, bagaimana kamu bisa melakukan hal itu terhadap Taegyu? Apakah kamu belajar ilmu bela diri atau semacamnya?" Ryumin menjawab, "Sepertinya kamu tidak membaca artikelnya dengan seksama. Seorang player juga dapat menggunakan kemampuannya di dunia nyata. Contohnya seperti ini. Menakjubkan bukan? Kita bahkan dapat mensumon senjata dari dunia lain seperti ini." Ryuwon kembali bertanya, "Bagaimana dengan pergerakanmu yang gesit itu? Bahkan kamu dapat menghindari pukulan dari Taegyu." Ryumin menjawab, "Karena status agility-nya 11. Orang dewasa normalnya memiliki agility sebanyak 3. Karena masih penasaran, Ryuwon menanyakan, "Apa yang terjadi jika kamu naik level?" Ryumin menjawab, ia tidak tahu, karena dirinya belum pernah naik level. Tentu saja Ryumin berbohong kepada Ryuwon, dan dia juga tidak berniat memberitahunya kalau ia seorang regresor. Di regresinya yang ke-11, ia memberitahu Ryuwon semuanya. Dan seorang player berakhir menculiknya. Ia berhasil balas dendam, tapi ia tidak ingin Ryuwon menderita lagi karena dirinya. Dan juga di masa depan, akan ada pertarungan di antara player. Ia harus bersiap melindungi Ryuwon. Karena perut Ryuwon bergemuruh karena lapar, Ryumin mengajaknya makan ke minimarket. Sesampainya di sana, Ryumin langsung menuju mesin ATM dan melihat seluruh tabungannya yang berjumlah 133.000 won. Ryumin mengeluarkan semua uangnya dan memberitahu Ryuwon untuk memilih makanan yang disukanya. Awalnya Ryuwon ragu karena makanan selain mie instan, harganya cukup mahal. Tapi mendengar alasan Ryumin untuk merayakan tahun baru, Ryuwon akhirnya luluh dan memilih satu makanan yang diinginkannya. Bahkan Ryumin berjanji akan membawa Ryuwon pergi makan daging sapi sepuasnya. Tapi Ryuwon menolaknya karena dia yakin kalau kakaknya tidak akan mampu membayarnya. Ryumin berkata dalam hati, "Tunggu saja beberapa hari lagi. Ia akan membuat adiknya dapat makan daging sepuasnya sampai dia muak melihatnya."
Setelah selesai makan, Ryumin bangkit dan meminta adiknya untuk menunggu sebentar. Ryuwon terkejut melihat kakaknya membeli kertas undian sebanyak 20 buah atau setara dengan 100.000 won. Ryumin menenangkan Ryuwon dan dengan santai menandai angka yang dipilihnya. Ryuwon makin terkejut melihat semua undian berisi angka yang sama. Ryumin berkata, karena semua angka yang dipilihnya adalah angka yang menang. Tibalah hari penarikan undian diberitakan. Ryuwon harap-harap cemas menunggu hasilnya, menyesal karena Ryumin sudah menghabiskan uang hidup mereka yang terakhir. Hasil undian pun dibacakan satu persatu. Siapa yang sangka ternyata semua angka yang ditulis Ryumin kena semua tanpa meleset satupun. Ryuwon kegirangan melihat hal itu dan meminta Ryumin untuk mencubitnya agar terbangun dari mimpinya. Tapi Ryumin meyakinkan Ryuwon kalau ini adalah kenyataan dan bukan mimpi. Ryuwon berteriak kegirangan sembari memegang kertas undian itu. Tapi Ryumin meminta adiknya untuk mengecilkan suaranya agar para tetangga tidak mendengar kemenangan mereka. Ryumin sendiri merasa tidak aneh melihat adiknya bisa sesenang itu, karena saat menang pertama kalinya, dia juga bersorak kegirangan sama seperti yang Ryuwon lakukan saat ini. Setelah beberapa kali mengulang, itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Setelah beregresi, ia perlu dengan cepat mengamankan uang cash. Kematian di seluruh dunia sudah mencapai 900 juta jiwa. Jadi ekonomi mulai goyah dan perdagangan item antar player akan memuncak. Semua bisa terjadi karena uang cash. Ryuwon menanyakan berapa uang kemenangan yang akan mereka dapatkan. Ryumin menjawab kalau dia juga tidak tahu, tapi yang pasti, itu adalah uang jackpot perubah hidup dalam level tertinggi. Ryumin pergi ke sebuah bank dan menemui seorang pegawai bank untuk mencairkan uang undiannya. Saat Ryumin memberikan detail informasi undiannya, pegawai itu sedikit terkejut. Sebelumnya, rekan kerjanya memberitahunya kalau ada pemenang 115 undian oleh satu orang saja. Dan jika orang itu datang, hal itu harus langsung dilaporkan kepada Presiden Bank saat itu juga. Pegawai bank itu meminta Ryumin untuk menunggu sebentar. Beberapa saat kemudian, datanglah Presiden Kwon Junho selaku presiden di bank itu. Presiden Kwon memberi selamat dan mengajak Ryumin pergi menuju ruangan khusus pencairan undian. Sesampainya di ruangan itu, Presiden Kwon meminta agar pegawai itu mencairkan uang undian milik Ryumin dan melayani Ryumin selayaknya tamu VIP. Ryumin memberikan kertas undiannya, dan pegawai itu mengkonfirmasi kalau Ryumin adalah pemenang dari undian itu. Ryumin pun bertanya, berapa jumlah uang kemenangan dari undian itu? Pegawai itu menjawab, kalau kemenangan Ryumin diperkirakan sekitar 22,5 miliar won. Setelah dipotong pajak, Ryumin menerima sekitar 15 miliar won. Setelah menerima uang hadiahnya, segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar. Yang pertama dan yang terpenting, ia harus mencari rumah baru untuk mereka pindah. Dan di sore harinya, ia membuka sebuah akun saham. Bulan depan, Bitcoin akan naik 5 kali lipat. Jadi setelah harga koinnya naik, selanjutnya ia berencana untuk berinvestasi di saham. Sesampainya di rumah, Ryumin memberitahu adiknya tentang rumah baru yang sudah disewanya. Ryuwon pun bertanya-tanya, mengapa kakaknya menyewa rumah itu dan tidak membelinya saja? Ryumin dengan santai menjawab, karena ia sudah tidak mempunyai uang. Selain 1 miliar yang ada di rekeningnya, 14 miliar sisanya ia gunakan untuk membeli Bitcoin. Ia sudah tahu apa yang akan kamu katakan selanjutnya. Tapi dirinya melakukan ini bukan tanpa perhitungan. Kita akan selalu dapat uang lebih dari undian. Semalam ia juga melihat 4 angka dalam mimpinya. Ryuwon menggoncap-goncang tubuh Ryumin, memperingatkan agar Ryumin tidak melupakan angka-angka itu. Ryuwon tidak tahu sudah berapa kali dia melakukan hal ini. Ia tidak bisa melupakannya walaupun sudah mencobanya. Ryumin juga mengingatkan adiknya untuk bersiap-siap karena mereka akan pindahan rumah hari ini. Di tempat lain, Yongmin terlihat sedang memukul-mukul tembok dengan tangan kosong. Yongmin berpikir kalau dia tidak salah menaikkan seluruh statusnya ke dalam kekuatan. Ia juga tak percaya mendapatkan Rune of Muscular Strength, menaikkan kekuatan 2 kali lipat. Bahkan Mike Tyson akan iri melihat kekuatan tinju penghancurnya. Sudah cukup coba-cobanya, sekarang ia akan menuju ke masalah yang utama. Yongmin menghampiri rumah Ryumin. Dia yakin kalau Ryumin perlu dihajar, setelah Ryumin mengabaikan teleponnya, dan juga tatapan arogannya saat malam tahun baru,
Apakah dia berpikir ia akan melepaskannya begitu saja? Bahkan jika kita berdua adalah player, sekali pecundang tetaplah pecundang. Ia akan memperbaiki kelakuan dari Ryumin si pecundang itu. Pemilik kontrakan datang dan menanyakan ada urusan apa di depan rumah orang lain. Yongmin mengaku sebagai teman Ryumin dan meminta pemilik membukakan pintunya karena dia kehilangan kontak dengan Ryumin. Pemilik kontrakan memberitahu Yongmin kalau Ryumin sudah pindah hari ini, dan dia tidak tahu Ryumin pindah kemana. Saat tiba di komplek apartemen mewah, Ryuwon terkagum-kagum akan besar dan tingginya gedung itu. Penghuni mempunyai kartu akses pribadi, penjagaan yang cukup ketat, dan besarnya rumah baru yang akan dia tempati. Ryuwon semakin terkejut setelah kakaknya memberitahu luas apartemen ini 330 meter persegi. Dengan deposit 5 miliar won dan sewa bulanan sebesar 22 juta won. Ryuwon merasa kalau tempat ini terlalu mahal dan meminta Ryumin mencari tempat yang lebih murah saja. Tapi Ryumin menolak saran adiknya karena dia suka dengan penjagaan ketat di tempat ini. Di setiap awal bulan, para player akan berada dalam kondisi tidur suri, dan player akan berada dalam kondisi terlemah saat itu. Resiko yang dihadapi bisa seperti bencana alam seperti kebakaran atau gempa bumi dan pembunuh bayaran yang disewa oleh player yang lain. Itulah sebabnya seorang player harus terlindungi dengan baik saat berada di dunia lain. Tidak peduli apa yang dilakukan player di dunia lain, jika mati di dunia nyata, semuanya akan berakhir. Rikishisei Ryuwon meminta maaf dan berkata, "Bulan depan, kamu akan ditarik kembali ke dunia lain untuk bertarung." Tapi dirinya malah senang dengan rumah barunya. Dirinya tidak membaca situasinya dengan baik, dan ia meminta maaf. Dengan satu tepukan ringan, Ryumin menenangkan Ryuwon dan berkata, "Mengapa kamu terlihat sedih? Apakah kamu pikir dirinya tidak akan kembali dari ronde selanjutnya? Jangan terlalu khawatir yang berlebihan, dan mari kita turun untuk makan." Ia dengar ada restoran enak di mall, lantai kedua. Tiba-tiba HP-nya berdering, dan dia melihat nama Yongmin terpampang jelas di nama penelpon. Sepertinya Yongmin sudah menyadari kepindahannya. Ia hanya perlu mengabaikannya saja, dan mereka tidak akan pernah bertemu juga di dunia nyata. Keesokan paginya, Ryuwon terlihat sudah rapi. Ryuwon memberitahu kakaknya kalau dia sudah memesan kue beras untuk dibagikan kepada tetangga sebagai perkenalan. Ryumin mengingat kalau adiknya tidak pernah melakukan hal ini sebelumnya. Walaupun ia beregresi lagi, tidak berarti hal yang sama akan terulang. Tapi adiknya tidak pernah membeli kue beras sebelumnya. Ryumin pun menanyakan alasan mengapa Ryuwon memilih untuk membagikan kue beras. Ryuwon menjelaskan, kita harus terlihat sebagai tetangga yang baik. Ryumin pun setuju dengan pemikiran adiknya. Ryumin pun bersiap-siap dan akan pergi bersama adiknya membagikan kue beras kepada para tetangga. Mereka pun pergi menemui para tetangga. Mereka berdua memperkenalkan diri sebagai penghuni baru sembari membagikan kue beras, dan respon dari para tetangga terlihat sangat baik. Dan sampailah mereka di rumah terakhir, sebuah penthouse yang terdiri dari 2 lantai. Ryuwon memencet bel beberapa kali, dan terlihat tidak ada respon sama sekali. Saat mereka berdua akan pergi, seorang wanita cantik berdiri di hadapan mereka. Ryuwon pun mengenali wanita itu seorang aktris yang bernama Seo Ah-rin. Tapi penjaganya langsung maju menghadang. Dia mengira mereka berdua adalah penggemar yang menerobos masuk. Ryumin menjelaskan kalau mereka berdua baru saja pindah di lantai bawah. Melihat kue beras yang disodorkan oleh Ryuwon, penjaga itu memberitahu kalau Ah-rin tidak akan makan makanan yang seperti itu. Dan mereka berdua pun pergi meninggalkan Ryuwon dan Ryumin seakan tak peduli. Ryumin cukup kesal melihat reaksi dari kedua orang itu. Tapi Ryuwon terpana dengan kecantikan Seo Ah-rin secara langsung. Banyak diberitakan kalau aktris dan aktor muda banyak yang dinyatakan meninggal karena mereka gagal melewati ronde pertama. Ah-rin yang membaca berita itu semakin cemas. Bahkan salah satu seniornya juga meninggal pada hari itu. Bahkan tidak sedikit aktor yang selamat mengalami depresi dan memutuskan untuk pensiun dari dunia hiburan. Melihat semua itu membuat Ah-rin berpikir, jika bukan karena rune yang didapatnya, ia juga sudah berada di dalam berita itu juga. Dirinya tidak akan selamat jika tidak mendapat bantuan dari sponsor. Penthouse ini juga disediakan oleh sponsor untuknya. Penjaga yang melihat Ah-rin melamun, menanyakan apa yang sedang Ah-rin pikirkan.
Penjaga meminta Ahrin untuk curhat kepadanya, karena dia akan selalu ada untuk mendengarkan. Ahrin berkata, ia hanya sedang memikirkan bagaimana dunia bisa jadi seperti ini, dan bagaimana ia dapat bertahan di ronde selanjutnya. Penjaga itu mengatakan, jangan khawatirkan ronde selanjutnya. Kamu mempunyai aku. Tidak ada lagi yang perlu dicemaskan. Jika kamu terlalu khawatir, kamu hanya perlu mengandalkan dirinya saja. Ahrin pun tersenyum kembali setelah mendengar perkataan penjaga itu. Ahrin pun berpikir, pada saat perusahaan menempatkan dia sebagai penjaganya, ia merasa sangat waspada, karena ia berpikir kalau penjaga ditugaskan untuk memata-matainya. Tapi jika bukan karena dia, ia bisa saja mati di ronde pertama. Penjaga itu berkata, ia akan melindungi kamu apapun yang terjadi, jadi jangan pernah menyerah. Ahrin mengucapkan terima kasih dan berkata, ia rasa kita mempunyai tetangga baru, dan kue beras itu kelihatannya enak. Mereka hanya mencoba baik kepada kita. Ia rasa kamu mungkin saja melukai perasaan mereka. Penjaga itu berkata, ia yakin kalau mereka ingin sesuatu dari kita. Mereka bisa saja mengganggu kita tanpa henti jika kita menerima kue beras itu. Ahrin mengatakan, tapi mereka tidak terlihat seperti orang jahat. Salah satunya terlihat berumur lebih dari 15 tahun. Dia pasti sudah membunuh 100 goblin dan bertahan hidup. Sangat menakjubkan jika dipikir seseorang yang telah melewati kejadian yang kejam itu, dan masih bisa terlihat tenang. Penjaga itu mengatakan, kamu juga berhasil melakukan itu. Tidaklah sulit untuk membunuh 100 goblin. Mereka yang gagal pasti seorang idiot. Mendengar penjaga seperti itu, Ahrin berpikir kalau penjaga itu adalah orang yang berpengalaman, tapi tidak sehebat orang itu, Black Scythe. Ia hampir merasa kasihan melihat para goblin. Dia pasti memiliki pekerjaan asli di dunia nyata. Ia penasaran apa yang dia lakukan. Ia bisa saja bertahan di ronde kedua jika bersama dengan dia. Ia merasa beruntung bisa hidup setelah ronde pertama, tapi apakah dirinya dapat bertahan juga di ronde selanjutnya? Januari tanggal 31, jam 11 pagi. Saat Ryuwon sedang bebersih rumah, dia melihat kakaknya yang baru saja pulang setelah mencairkan uang undian yang keempat kalinya. Ryuwon menanyakan apakah Bang tidak curiga dengan kemenangan undian yang terus-menerus. Ryumin menjelaskan kalau dia memberikan alasan melihat angka dalam mimpi dan Presiden Kwon percaya begitu saja. Ryuwon menanyakan apakah uang itu juga akan dimasukkan lagi ke dalam Bitcoin. Ryumin menjawab, tentu saja. Uangnya sudah berkembang menjadi 150 miliar won saat ini. Ryuwon menyarankan untuk menjual semua Bitcoin-nya, jika saja harganya mungkin akan turun. Ryumin mengatakan kalau sekarang belum waktunya, ia yang akan mengurus hal itu, jadi jangan khawatir. Mari kita pergi makan. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama dengan makan enak dan berbelanja sampai malam. Pada saat jam 11:55 malam, Ryumin sudah bersiap di tempat tidurnya ditemani oleh Ryuwon. Ryuwon berharap kakaknya dapat kembali dengan selamat. Ryumin mengatakan, jangan khawatir. Kamu sudah melihat dirinya menghajar Bang Taegyu. Kamu pergi tidur saja, daripada mengkhawatirkan yang tidak perlu. Saat kamu bangun pagi, ia sudah kembali. Sampai bertemu lagi. Ryumin pun kembali dipanggil untuk ronde kedua, bersamaan dengan player yang lainnya. Semua perhatian mereka tertuju kepada Black Scythe, sang juara pertama dari ronde sebelumnya. Ryumin melihat kalau yang lainnya kebanyakan mengenalinya dan sepertinya mereka juga menjaga jarak darinya. Dan Yongmin juga kembali lagi di sini. Tak berselang lama muncullah malaikat yang berbeda dari sebelumnya. Para player pun bertanya-tanya apa yang terjadi dengan malaikat yang sebelumnya. Malaikat itu berkata, malaikat yang bertugas di ronde pertama mengalami kecelakaan dan tidak dapat hadir. Tapi jangan panik, wahai manusia. Ia akan memandu kalian mulai dari sekarang. Semenjak semua orang sudah di sini, ia akan memberitahu kalian tentang quest ronde kedua. Muncul sebuah papan quest utama bagi seluruh para player. Memilih seseorang sebagai perwakilan zona. Para player pun merespon dengan berbeda-beda. Malaikat itu berkata, kalian semua terlihat sangat kebingungan. Sepertinya kalian butuh dirinya untuk menjelaskan. Seperti yang kalian lihat, ronde ini bukanlah ronde bertarung. Kamu hanya perlu memilih satu orang sebagai perwakilan zona. Jika kamu menjadi perwakilan zona, kamu dapat memaksa player lain melakukan banyak hal. Kamu dapat memaksa mereka untuk merangkak atau bunuh diri. Kekuatan yang sangat luar biasa, bukan? 3 jam mulai dari sekarang,
kalian dapat mulai memilih. Kalian hanya perlu memilih perwakilan zona ini. Jika kamu memilih, kamu akan dihitung lulus dalam ronde ini, dan kalian akan dikembalikan pulang. Ini seperti ronde beristirahat. Kalau begitu, diskusikanlah siapa yang akan kalian pilih sebagai perwakilan zona dalam 3 jam ke depan. Yongmin merasa kesal karena dia sudah bersiap untuk bertarung. Yongmin sudah menginvestasikan semuanya ke dalam status kekuatan, tapi dia tidak dapat menggunakannya. Ryumin mendengar perkataan Yongmin dengan jelas dari belakang. Sepertinya Yongmin mendapatkan Rune of Strength, dan semuanya sama seperti apa yang selalu terjadi sebelumnya. Mereka semua akan sibuk merundingkan siapa yang akan dipilih dalam 3 jam ke depan. Tapi itu bukan yang terpenting untuk saat ini. Jika ada quest utama, pasti ada quest tambahan. Dan quest tambahan atau quest tersembunyi dari ronde kedua ini adalah mendapatkan sebuah kelas. Untuk mencapai itu, ia perlu naik level 10 secepatnya. Sebuah ide yang bagus untuk berburu di dalam hutan. Dan jika ada satu goblin, pasti akan ada goblin yang lainnya. Dalam sekejap, Ryumin membantai sekumpulan goblin itu, dan sudah 30 menit berlalu. Lalu Ryumin membuka status window-nya, dan terlihat dia sudah level 9. Ryumin memasukkan seluruh poinnya ke dalam agility. Akan masuk akal jika menaikkan status strength jika ia seorang Hwang Yongmin yang memiliki Rune of Strength. Tapi itu bukan hal yang terbaik baginya. Ia bisa saja mati jika tidak cukup cepat untuk menghindari serangan fatal, walaupun tubuhnya sangat kuat. Ada 4 komponen penting dalam status: Strength, Intelligence, Agility, dan Luck. Strength memperkuat serangan fisik, stamina, dan ketahanan. Intelligence mempengaruhi serangan sihir, mental, dan kecepatan kalkulasi. Agility mempengaruhi kecepatan serangan, kecepatan gerak, dan mempermudah menghindari serangan. Luck mempengaruhi kesempatan serangan fatal, item drop, dan tambahan gold. Semua status sebenarnya sangat penting pada dasarnya. Kelas Grim Reaper menggunakan kedua serangan fisik dan magic, jadi akan lebih baik jika menaikkan semua status secara rata. Sepertinya ada yang mengikutinya. Ia tidak memperhatikan itu, karena terlalu sibuk bertarung. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ryumin mengacungkan pisaunya dan berkata, "Ia tidak tahu siapa kamu, tapi tunjukkan dirimu. Keluar dan ungkapkan keinginanmu. Kalau tidak, ia akan menyerang, dan kamu harus bersiap untuk mati." Seorang wanita cantik keluar, dan Ryumin mengenalinya, sang aktris Seo Ah-rin. Disusul seorang pria sembari berkata, "Kita tidak mempunyai niatan buruk dengan mengikutimu, jadi kumohon tenang saja." Ryumin melihat nama di atas pria itu, Ahn Sang-chul. Pria itu adalah tangan kanan Ma Gyun-rok. Ma Gyun-rok adalah anak tertua dari pemilik perusahaan terbesar di negara ini, dengan menggunakan username Heavenly Demon. Dia adalah salah satu player yang diincarnya. Mempunyai Gyun-rok di sisinya akan membuat semakin mudah bagi dirinya untuk bertambah kuat. Ia juga membutuhkan seorang priest yang mempunyai koneksi dengan Gyun-rok untuk berada di sisinya menghadapi ronde ke-20. Ia tak menyangka akan bertemu dengan tangan kanan Gyun-rok secepat ini, tapi mengapa dia bersama dengan Seo Ah-rin? Apakah mungkin dia pria yang menjadi penjaganya itu? Kalau diingat lagi, ia pernah mendengar kalau perusahaan milik Gyun-rok mensponsori selebriti. Bagaimanapun juga, ia tidak terlalu suka kalau masa depan berubah. Ryumin bertanya kepada mereka, "Sudah berapa lama kalian mengikuti dirinya, dan apa tujuan kalian?" Ah-rin menjawab, "Sudah sedari awal. Kita mengikuti kamu setelah kita melihat kamu memasuki hutan. Ia meminta maaf jika sudah membuatmu kecewa. Kita tidak mempunyai niatan buruk. Ia hanya ingin menawarkan sesuatu. Kamu mendapatkan peringkat pertama di ronde pertama, jadi ia pikir mungkin kita dapat membentuk tim bersama-sama." Ryumin mengatakan, "Sebuah tim. Tidakkah kata itu hanya teraplikasi jika kalian berguna untuk dirinya? Ia tidak membutuhkan kalian berdua. Dirinya baik-baik saja sendirian. Berhenti membuang waktunya dengan omong kosong ini dan kembalilah. Ia tidak pernah punya niatan untuk membentuk sebuah tim." Setelah melihat Black Scythe menjauh, Sang-chul mengatai Black Scythe sebagai orang yang terlalu arogan. Ah-rin langsung terjatuh lemas dan berkata, ia rasa Black Scythe peringkat pertama bukan tanpa alasan. Auranya sangat mengintimidasi. Ia ingin satu tim dengannya, tapi sepertinya tidak berhasil. Sang-chul berkata, "Orang seperti dia mempunyai ego yang sangat kuat.
dan tidak akan pernah bekerja sama dalam sebuah tim. Sangat disayangkan kita membuang waktu dengan mengikuti orang itu. Mungkin sebaiknya kita juga ikut berburu di waktu yang tersisa ini. Setelah pertemuan itu, Ryumin kembali berburu sembari berpikir dirinya sudah cukup sibuk, tapi mereka ingin ia menjadi tim mereka. Yang terpenting sekarang adalah menaikkan level. Ternyata ada sekumpulan Genol juga, sungguh beruntung dirinya. Dengan begini, ia dapat mencapai level 10 sebentar lagi. Setelah sekumpulan Genol itu terbantai, Ryumin naik ke level 10 dan sudah memenuhi kondisi untuk pemilihan kelas. Ryumin sekarang dapat mengakses shop dan papan quest tersembunyi muncul di hadapannya. Kebanyakan orang yang menemukan quest tersembunyi untuk pertama kalinya akan menjadi sangat kebingungan. Semua orang tahu mendapatkan kelas adalah hal yang bagus, tapi masalahnya mereka tidak tahu cara untuk mendapatkan item pergantian kelas. Pada dasarnya, player harus memenuhi beberapa kondisi untuk mendapatkan item pergantian kelas tersebut. Untuk menjadi seorang warrior, player harus menaikkan status strength sebanyak 10 dan berburu 30 monster dalam waktu 1 jam. Untuk menjadi seorang berserker, player harus terus bertarung selama sejam dalam keadaan berdarah. Dan untuk menjadi seorang assassin, player harus berhasil beberapa kali menyergap monster dari belakang. Jika disederhanakan, player harus melakukan aksi yang sesuai dengan spesifikasi kelas yang diinginkan untuk mendapatkan item perubahan kelas. Pada awalnya, ia berulang kali dikejar oleh monster, jadi ia menerima kelas seorang hunter. Setelah mengetahui tentang kelas Grim Reaper, ia selalu memilihnya sampai sekarang. Ryumin menggunakan Angel Blood, dan layar perubahan kelas Grim Reaper muncul di hadapannya. Tanpa ragu, Ryumin langsung merubah kelasnya. Ryumin menerima Grim Reaper Rune sebagai hadiah pergantian kelas. Memperkuat serangan senjata sebanyak 2 kali lipat saat menggunakan sabit dan meningkatkan kecepatan serangan sebanyak 50% saat malam hari. Dengan berdiam diri dalam kegelapan, kesempatan musuh untuk mendeteksi akan menurun drastis. Runes yang didapatkan akan otomatis terukir pada tubuh player. Dia juga mendapatkan Grim Reaper Scythe sebagai senjata hadiah perubahan kelas. Ranknya juga meningkat. Rank dari player dibedakan menjadi 6 level. Mirip seperti dalam game, naik ke rank yang lebih tinggi mempunyai keuntungan tersendiri. Para player akan menerima skill eksklusif atau membuka skill baru. Ia juga dapat menggunakan item dengan rank yang lebih tinggi. Jika seorang player tidak mengganti kelasnya, mereka akan terkubur dalam rank pemula untuk selamanya. Jadi semakin cepat kelasnya diganti, akan semakin baik. Dan juga bagi player yang pertama kali mengganti kelasnya, akan mendapatkan General Skill. Ryumin langsung membeli skill itu seharga 20.000 gold, dan langsung memakainya untuk melacak Yongmin. Sistem menunjukkan kalau Yongmin berada dalam jarak 190 meter, dan panah penunjuk juga muncul di tanah. Di regresi sebelumnya, Yongmin berada dalam jarak 2000 meter. Apakah itu berarti dia sudah masuk ke dalam hutan? Terlihat Ahrin dan Sangchul sedang berlari seakan dikejar oleh sesuatu. Ahrin pun terjatuh dan berkata, ia tidak dapat berlari lagi, kakinya sudah tak bertenaga. Luka dari panah sebelumnya juga sakit seperti terbakar. Sangchul mengatakan dirinya hanya berspekulasi, jika terluka di dunia ini, tubuh asli kita di dunia nyata tidak akan terluka. Kita dapat kembali pulang selama kita bertahan hidup. Mereka berbalik setelah mendengar suara di belakang mereka. Ternyata Yongmin dan komplotannya yang muncul. Sangchul berpikir mereka berhasil mengejar karena wanita sialan ini. Ia tidak punya pilihan lain selain bertarung melawan mereka. Yongmin berkata, "Hei orang tua, kamu ingin melawan kita. Jika kamu punya mata, lihat dengan baik, ada berapa banyak kita di sini." Sangchul mengatakan, "Mengapa kamu melakukan ini? Kita tidak melakukan yang salah terhadap kalian." Yongmin mengatakan, "Tentu saja kalian tidak bersalah. Kita di sini untuk mengambil sesuatu. Wanita yang di samping kamu, kita tidak punya urusan dengan pria seperti kamu." Wanita itu adalah Seo Ahrin. Mereka berdiskusi apakah wanita itu adalah Seo Ahrin yang asli atau bukan. Tapi mereka sampai pada satu kesimpulan, mereka tidak peduli lagi. Yang penting tubuhnya tetap seorang wanita. Yongmin berkata, "Tinggalkan Seo Ahrin kepada kita, dan kita akan membiarkan kamu pergi." Sangchul berpikir, jika ia tahu kalau mereka mengejar Ahrin sedari awal, ia akan meninggalkan Ahrin secara diam-diam. Ia tidak berencana untuk mati karena wanita ini. Tapi ada satu hal yang mengganggunya.
Jika ia gagal melindungi Ahrin, Presiden Ma Gyunrok pasti akan kecewa. Sang Chul mencoba cara terakhirnya dengan mengatakan kalau ini adalah kejahatan. Yongmin tertawa dan berkata, "Tidak ada hukum yang berlaku di sini. Apakah kamu akan melapor saat nanti kembali? Silahkan saja, tapi apakah kamu memiliki bukti? Apa yang akan terjadi jika ini bukan wajah aslinya?" Sang Chul merasa risih, tapi yang dikatakannya tidaklah salah. Ia pikir mereka tidak akan mundur dengan ancaman saja. Dirinya tidak punya pilihan lain selain bertarung. Mereka semua langsung terdiam saat melihat kemunculan Black Scythe. Ryumin langsung bertanya apa yang sedang kalian lakukan di sini. Yongmin mencoba menjawab, tapi Ryumin langsung menyuruhnya diam. Sang Chul mengatakan mereka menyerang kita karena mereka mengincar Ahrin. Ia akan membalasnya jika kamu menolong kita. Yongmin dengan gugup berkata, "Mau itu benar atau tidak, itu bukan urusanmu." Ryumin mengatakan ia mengenal kedua orang ini. Ia tidak akan meninggalkan mereka begitu saja saat mereka berdua terluka. Ryumin maju bukan tanpa mengharapkan keuntungan dari ini. Jika ia menyelamatkan tangan kanan Ma Gyongrok, ia akan dapat membangun hubungan baik dengan Gyongrok. Jika orang kaya seperti Gyongrok berhutang budi kepadanya, balasannya akan menumpuk menjadi sesuatu yang besar. Ia juga tidak pernah suka Yongmin dan kawan-kawan sedari awal. Yongmin pun ketakutan saat Ryumin mendekat dan mengancam akan membunuhnya. Ryumin pun menanyakan mengapa mereka tidak ingin bertarung melawannya. Yongmin berpikir kalau pertanyaan yang Black Scythe ajukan adalah hal bodoh. Dia melihat Black Scythe membantai para goblin secepat kilat dan mendapatkan peringkat pertama. Siapa juga yang mau melawan monster seperti itu? Ryumin pun meminta mereka untuk berkata jujur jika tidak ingin melawannya dan akan mempertimbangkan untuk melepaskan mereka, jika saja mereka berlutut dan memohon ampun. Yongmin berpikir apakah Black Scythe memintanya untuk mempermalukan dirinya sendiri dan berlutut kepadanya. Dengan semua temannya dan Seo Ahrin melihatnya, ia sebenarnya ingin menghindari pertarungan melawan Black Scythe, tapi kesabarannya sudah mencapai batas. Tapi dirinya cukup kuat untuk menghancurkan tembok. Mungkin saja tinjunya dapat mengalahkan Black Scythe. Yongmin menjadi lebih percaya diri dan berkata, "Dasar kamu bajingan. Kamu sudah melewati batas. Kamu ingin dirinya berlutut dan memohon ampun. Kamu yang ingin mati sepertinya." Dengan perlahan tapi pasti Yongmin mulai mendekat. Dia ingin menutup jarak dan mendaratkan tinju di muka Black Scythe. Tidak mungkin seorang manusia dapat bertahan dari tinju penghancur tembok. Yongmin pun mempertanyakan mengapa Black Scythe menyimpan senjatanya. Ryumin mengatakan ini adalah pertarungan tangan kosong. Akan terlalu kejam jika ia saja yang menggunakan senjata. Kemenangan mudah tidak menyenangkan sama sekali. Melihat Black Scythe maju dengan tinjunya, Yongmin tersenyum senang melihat orang bodoh ingin beradu tinju dengannya. Ryumin dapat dengan mudah menghindari pukulannya dan menghujamkan lututnya dengan keras di perut Yongmin. Yongmin pun terpental, tapi dia masih belum kalah dan mulai berkata kasar. Ryumin kembali menendang muka Yongmin dan menarik kerah Yongmin, lalu menghujamkan pukulan bertubi-tubi ke mukanya. Yongmin tidak dapat berkutik sama sekali. Setiap pukulan yang diterimanya serasa seperti palu yang menghujam ke mukanya. Yongmin pun tak percaya kalau Black Scythe sama kuatnya dengannya. Melihat Yongmin yang sudah babak belur, temannya yang lain memerintahkan untuk Black Scythe berhenti, sembari mengeluarkan senjata mereka. Sebuah tembakan panah dilepaskan dan Ryumin dapat menghindarinya. Pemanah itu terus menembak dengan brutal, tapi Ryumin dapat menghindarinya dengan mudah. Ryumin mendekat ke pemanah itu dan berkata, "Kamu sepertinya beruntung bisa membunuh monster dengan panahmu. Tapi kamu bertemu dengan dirinya, yang berarti keberuntunganmu sudah habis." Melihat tangan temannya ditebas putus oleh Black Scythe, si botak segera maju untuk menyerang. Ryumin mengaktifkan Seal of Death dan menebaskan sabit hitamnya ke arah si botak. Tebasan sabit itu menutuskan kedua kaki si botak. Melihat temannya seperti itu, teman yang lainnya hanya bisa terkejut dan terdiam. Ryumin melihat kesempatan itu mendekat dengan cepat dan berkata, "Kamu memegang senjata saat mendekati seseorang, jadi kamu sudah bersiap untuk konsekuensinya, bukan?" Ryumin pun menebas tangan orang itu. Melihat Seal of Death, membuat Ryumin berpikir, buff itu memberikan damage 2 kali lipat. Jadi setiap serangan cukup untuk menembus armor.
Ini terlalu mudah baginya. Walaupun begitu, ia tidak dapat menghabisi mereka semua. Ia akan menanamkan rasa ketakutan di dalam diri mereka, jadi mereka tidak akan berani melawan balik. Setelah menyiksa mereka sampai setengah mati, salah satu dari mereka memohon ampun karena merasa akan mati. Ryumin mengatakan, "Berhenti mengeluh, kalian tidak akan mati karena ini saja. Mencoba bersembunyi tidak akan berguna. Tidak ada pengecualian bagi siapapun." Tangan kanan Yongmin ditebas putus. Tapi Ryumin tidak merasa kasihan sama sekali, karena merekalah komplotan yang sudah menyiksanya selama dia bersekolah. Tangan kiri Yongmin juga ditebas putus oleh Ryumin. Melihat penyiksaan itu membuat Sangchul berpikir, ia tak percaya melihat Black Scythe tanpa ampun memotong kedua tangan musuh yang sudah kehilangan niat untuk bertarung. Di mata orang lain, dia terlihat sadis, tapi dia tetap tenang dalam situasi seperti ini. Black Scythe. Dia dapat dibandingkan setara dengan Presiden Ma Gyeongrok. Ryumin mendekat dan berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Mereka tidak akan bisa bergerak, yang bisa mereka lakukan hanyalah memberikan voting. Ahrin dan Sangchul membungkuk mengucapkan banyak terima kasih. Ahrin berkata, jika dibiarkan begitu, apakah mereka akan mati? Ryumin berkata, apa masalahnya jika mereka mati? Lagian mereka tidak lebih dari seekor binatang. Melihat ekspresi Ahrin, Ryumin berpikir kalau Ahrin terlalu baik hati. Mengapa juga dia mengkhawatirkan hidup orang lain? Jangan katakan kalau Ahrin mencoba mempertahankan image karena dia seorang selebriti. Sangchul mengangkat tangannya dan bertanya, mengapa kamu membiarkan mereka hidup? Maksudnya, di dunia ini membunuh mereka tidak akan ada masalah. Ryumin menjawab, alasannya sangat sederhana, karena membunuh mereka tidak memberikan dirinya keuntungan sama sekali. Sangchul mengingatkan kalau mereka bisa saja menjadi masalah di masa depan. Ryumin mengatakan, kamu pikir mereka akan membuat masalah? Apakah mereka mampu melakukan hal itu? Dan juga, tidak ada bagusnya jika mengurangi populasi. Karena hal itu akan mengurangi jumlah dari para player juga. Sangchul berpikir kalau yang dikatakan Black Scythe ada benarnya. Semakin sedikit partisipan, berarti semakin sedikit tempat bagi para player untuk lolos ke ronde selanjutnya. Ia tak percaya kalau Black Scythe memperhatikan hal sekecil itu. Pengertiannya tentang game ini sangat luar biasa. Sangchul mengatakan ia sudah mengerti maksudnya dan tidak akan peduli kepada para sampah itu lagi. Saat Ryumin pamit untuk pergi, Sangchul menghentikannya dan berkata, setidaknya berikan nomor rekening bank milikmu, jadi ia dapat memberikan kompensasi. Ryumin dengan santai menjawab, ia tidak memerlukannya. Melihat Black Scythe yang membantu tanpa meminta imbalan, Sangchul berencana akan melaporkan hal ini kepada Presiden Ma Gyeongrok. Saat melihat Yongmin yang sekarat, Sangchul berniat untuk membunuhnya. Tapi mengingat perkataan Black Scythe, kalau tidak ada untungnya, Sangchul mengurungkan niatnya. Lalu Sangchul meludahi Yongmin dan mengajak Ahrin untuk pergi. Sedangkan di tempat pertama, para player terbagi menjadi beberapa kubu. Ada yang merasa mereka layak untuk menjadi perwakilan zona, ada juga yang berusaha meredakan suasana. Bahkan ada seorang player mengandalkan orang tuanya yang seorang anggota parlemen, tapi yang lainnya tidak peduli akan hal itu. Tiba-tiba seorang player bernama Mint Chokman, dengan suara lantangnya meredakan kegaduhan. Mint mengatakan, semuanya, hanya 2 jam tersisa sampai voting berakhir. Daripada membuang-buang waktu seperti ini, kita harus voting secepatnya. Dan ia mempunyai solusi untuk ini. Perhatian semua player tertuju kepadanya. Melihat seseorang menyarankan sebuah solusi, bagaikan angin segar yang meredakan kegalauan mereka. Tapi tanpa mereka sadari, semua ini adalah rencana busuk dari Mint. Mint dengan Runes of Persuasion akan menggiring semua opini untuk keuntungannya semata. Saat pertama kali Mint mendapatkan random runes fragment, dia sangat kecewa. Runes of Persuasion meningkatkan kesempatan persuasi saat berbicara dengan orang lain. Tidak akan bekerja kepada target yang lebih tinggi levelnya dari pengguna. Tidak butuh waktu lama bagi Mint untuk mempelajari cara menggunakannya. Saat Mint melihat para goblin sedang dilumpuhkan, dia memberitahu semuanya untuk membantu wanita yang sedang dikepung oleh para goblin. Berkat Runes of Persuasion, para player terpengaruh dan bergegas menolong wanita itu.
Dengan begitu Min dengan mudahnya membunuh para goblin yang sudah tak berdaya dan berhasil mendapatkan 100 goblin dengan cara itu. Kali ini Mint akan menggunakan Runes of Persuasion untuk mengincar posisi perwakilan zona. Min mengatakan, semuanya, mari kita putuskan siapa kandidatnya terlebih dahulu. Kita akan memilih kurang lebih 5 orang dan memilih salah satunya. Jika ada seseorang yang ingin direkomendasikan, angkat tangan kalian. Kamu tentunya tidak dapat merekomendasikan diri kalian sendiri. Kalau tidak, semuanya akan mencoba menjadi kandidatnya. Min tersenyum kecil dan berpikir sangat mudah mempengaruhi para pecundang ini. Seperti yang ia perkirakan, tidak ada yang mengatakan apapun. Jika terus begini, orang yang paling menonjol akan menjadi kandidat. Saat yang ditunggu Min pun tiba. Salah satu player mengangkat tangan dan berkata, ia merekomendasikan Min Chochman sebagai kandidat. Ia rasa ini ide yang bagus, mempunyai seseorang dengan kemampuan memimpin dan berpikir selayaknya seorang pemimpin. Selama ini kamu telah memimpin kita semua. Lalu seseorang mengangkat tangan dan merekomendasikan Black Scythe. Bagi Min itu masuk akal, karena Black Scythe adalah peringkat pertama di ronde pertama. Yang lainnya merekomendasikan Life is a Documentary, yang menjadi peringkat kedua di ronde pertama. Dan satu lagi merekomendasikan Black Flame Dragon, yang menjadi peringkat ketiga di ronde pertama. Min mengatakan, sekarang ada 4 kandidat. Jadi satu lagi tempat yang tersisa. Jika tidak ada lagi, berarti ada 4 orang. Mari kita bicara sepatah 2 kata sebelum melakukan voting. Dirinya akan berbicara duluan. Tiba-tiba seseorang meneriakkan kalau ini adalah omong kosong. Terlihat player yang bernama Life a Documentary yang meneriakkan itu. Life mengatakan, dirinya tidak dapat mendengar omong kosongmu lagi. Kamu pikir dunia ini adalah tempat yang mudah. Semua orang akan mendengarkan dan mengikutimu hanya dengan beberapa kata-kata. Siapa kamu yang berhak memilih perwakilan zona? Dasar kamu munafik. Min mengatakan, kata-katamu cukup kasar. Apa yang kamu katakan seharusnya menunjukkan kepribadianmu sendiri. Apa perlu untuk menggunakan kata-kata sekasar itu? Min terkejut menyadari kalau kata-katanya tidak bekerja lagi. Life terlihat sangat marah. Life mengatakan, apakah kamu mencoba untuk menggurui dirinya? Apakah kamu ingin mati? Hei kalian semua, kandidat atau apapun, kalian harus memilih dirinya. Atau kalian semua akan mati. Dengan sedikit cemas Mint berkata, apakah kamu pikir orang-orang akan mendengarkan jika kamu berbicara seperti itu? Berhenti mempermalukan dirimu sendiri dan jangan ikut campur. Tiba-tiba saja, Life mengeluarkan pisau dan menggorok leher Mint. Life mengatakan, ia sudah dengan jelas berkata akan membunuh kamu jika kamu tidak menuruti dirinya. Jika kalian tidak memilih dirinya, kalian semua akan berakhir seperti dia. Hadapi dirinya jika kalian tidak suka. Jika kalian tidak maju, ia sendiri yang akan menghampiri kalian. Keadaan seketika berubah menjadi pertumpahan darah. Life dengan semangat membantai yang tidak setuju dengannya. Life mengatakan, siapapun yang tidak memilih dirinya akan ia bunuh di ronde selanjutnya. Melihat semuanya ketakutan dan terdiam, membuat Life berpikir, sekarang semua akan memilih dirinya karena ketakutan. Saat ia menjadi perwakilan zona, Black Scythe akan mati duluan. Ia akan menjadi yang pertama jika dia tidak ada. Di saat yang sama Ryumin telah farming sampai level 16. Leveling menjadi semakin lambat. Ia sudah membunuh 200 monster dalam waktu 2 jam, tapi ia hanya naik 6 level saja. Setidaknya perburuannya sangat mudah, semenjak ia mempunyai Grim Reaper Runes dan Runes of Slaughter. Sepertinya sudah tiba waktunya. Muncul notifikasi, tiba waktunya untuk memilih, mengumpulkan semua player ke lokasi pertama. Semua player dikembalikan ke lokasi pertama kali. Mereka yang baru kembali terkejut melihat banyak mayat bertebaran di tanah. Ryumin menebak kalau Cho Jongsik lagi yang akan mengambil peran pemimpin kali ini. Jongsik adalah ketua dari fraksi Jongsik. Dia adalah seorang petarung handal yang menjadi peringkat kedua di ronde sebelumnya. Tapi kepribadiannya sangat mengkhawatirkan. Ide bagus jika menyingkirkan bom berjalan seperti dia. Tapi sekarang belum waktunya. Jongsik mengatakan, hei Black Scythe, kemana saja kamu selama ini? Ia sudah menunggu kamu. Ia mempunyai saran untuk kamu. Ia akan langsung saja, bekerjalah di bawah pimpinannya.
Dengan begitu, ia akan mengampuni nyawamu. Ryumin mengatakan, jadi kamu ingin bertarung. Berlututlah. Jika kamu berlutut dan memohon ampun, ia akan melepaskan kamu. Jongsik mengatakan, kamu sungguh sudah gila. Ia rasa kamu tidak mengerti dalam situasi apa saat ini. Sebelum Jongsik menyelesaikan perkataannya, Ryumin memotongnya dengan berkata, apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Atau mungkin kamu baru akan mengerti setelah kita bertarung? Jongsik langsung pucat melihat senjata yang Black Scythe keluarkan. Ryumin mengatakan, mengapa kamu tidak menjawab? Apakah kamu sudah lupa caranya berbicara? Jongsik mengatakan, hei, dirinya bernama Cho Jongsik, ketua dari fraksi Jongsik. Kamu pikir orang seperti dirinya akan berlutut begitu saja? Hampiri dirinya dengan senjata anehmu itu. Ryumin tersenyum kecil dan berpikir, dia sama beraninya seperti di regresi terakhirnya. Baiklah, sudah cukup bermain-mainnya. Ia tidak dapat membiarkan dirinya dipilih oleh yang lainnya. Ia butuh Jongsik menjadi perwakilan zona, agar dirinya dapat menggunakan dia di ronde ketiga. Ditambah lagi, sudah hampir waktunya bagi malaikat itu muncul. Seperti yang sudah diperkirakan Ryumin, seorang malaikat tiba-tiba muncul. Ryumin mengatakan, kamu benar-benar beruntung. Berhati-hatilah akan siapa yang kamu tantang lain kali, jika kamu tidak ingin mati cepat. Jongsik sudah gemetaran ketakutan, kebenciannya terhadap Black Scythe semakin memuncak. Jongsik berencana akan membuat Black Scythe membayar harga, setelah dia menjadi perwakilan zona. Malaikat itu berkata, apakah kalian sudah mendiskusikan siapa yang akan kalian pilih? Sepertinya kalian tidak hanya berbicara selama 3 jam, dirinya tidak peduli kalian manusia mati atau tidak. Kalau begitu mari kita mulai votingnya. Muncul notifikasi. Voting untuk perwakilan zona akan segera dimulai. Setiap orang hanya boleh memilih 1 kali saja, dan orang yang menerima voting terbanyak akan menang. Tolong lihat orang yang ingin kalian pilih, dan pikirkan kata vote di pikiran kalian. Dan player yang tidak memilih dalam waktu 5 menit akan gagal dalam ronde ini dan mati. Jongsik merasa puas melihat kebanyakan dari mereka melihatnya. Jongsik memarahi player yang tidak melihatnya dan mengancam akan membunuh mereka. Waktu voting pun habis, dan semua player melakukan voting. Lalu malaikat itu mengumumkan hasil dari voting perwakilan zona. Terlihat Jongsik di peringkat pertama dan Black Scythe di peringkat kedua dengan perbedaan tidak terlalu besar. Jongsik sedikit lega mendapatkan peringkat pertama, tapi dengan Black Scythe di peringkat kedua, dia menjadi cemas dan menatap tajam player yang dicurigainya. Malaikat itu mengumumkan kalau Jongsik yang terpilih sebagai perwakilan zona dan memberikan Jongsik posisi perwakilan zona. Jongsik berpikir kalau Black Scythe pasti menyesal tidak membunuh dirinya. Ia akan memerintahkan yang lain untuk membunuhnya. Tapi perhatiannya tertuju kepada beberapa poin. Dia hanya bisa menggunakan otoritasnya sebanyak 10 kali dan tidak akan bekerja kepada player yang sudah memiliki kelas. Malaikat itu berkata, kalian pikir semua akan berakhir hanya dengan melakukan voting saja, bukan? Bukan hanya itu saja, ada quest tersembunyi dalam ronde ini. Mendapatkan kelas sebelum waktu voting habis. Kamu akan mendapatkan quest window itu jika kamu mencapai level 10. Ia yakin kalau kalian tidak tahu akan hal itu. Seorang player mengatakan, bagaimana kita bisa naik level saat tidak ada monster sama sekali? Malaikat itu berkata, ada banyak monster di dalam hutan. Tapi jangan terlalu kecewa. Di antara semua zona, hanya ada 80.000 orang yang mendapatkan kelas di ronde ini. Dan hanya ada 1 orang di zona ini. Mari kita lihat. Muncul hasil quest tersembunyi dari ronde kedua. Semua orang melihat kalau Black Scythe menjadi peringkat pertama lagi, dan satu-satunya player di zona yang mendapatkan kelas. Black Scythe semakin mengintimidasi dengan kelasnya sebagai Grim Reaper. Semua orang berpikir, kalau kelas Grim Reaper terdengar sangat kuat, ditambah lagi dia menggunakan senjata sabit besar. Sedangkan Jongsik berencana menggunakan otoritasnya sebagai perwakilan zona untuk menyabotase Black Scythe, tak menyangka kalau otoritasnya tidak akan berguna kepada player yang sudah berganti kelas. Malaikat itu mengatakan, untuk ronde kedua, ranking akan disesuaikan dengan seberapa cepat quest tambahan diselesaikan. Jadi di zona kita yang berganti kelas hanya Black Scythe saja. Tidak hanya di zona kita, Black Scythe juga peringkat pertama di semua zona. Tidak hanya kamu mendapatkan kelas Grim Reaper, nickname kamu juga cocok dengan kelasnya.
Apakah kamu tahu sebelumnya kalau kamu akan mendapatkan kelas Grim Reaper? Ryumin menjelaskan kalau dia tidak menyangka akan menerima kelas yang sama dengan nickname-nya, dan sepertinya itu hanya kebetulan saja. Dari perbincangannya dengan malaikat itu, dia tahu kalau malaikat itu tidak tahu proses mendapatkan kelas Grim Reaper. Setelah mendengar penjelasan dari Black Scythe, malaikat itu berkata, "Jadi itu sepertinya takdir. Betapa menariknya, ia tak percaya seseorang dari zona ini mendapatkan pergantian kelas. Jadi hanya kamulah satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh otoritas perwakilan zona. Otoritas perwakilan zona tidak bekerja kepada player yang sudah memiliki kelas." Penjelasan mudahnya, perwakilan zona tidak dapat memanipulasi Black Scythe sesukanya. Malaikat itu memberikan hadiah kepada Black Scythe sebagai yang tercepat mengganti kelas. Low Rank Rare Armor Selection Coupon. Ryumin tahu kalau opsi pertama terlalu berat dan yang ketiga tidak memiliki pertahanan sama sekali. Dari Special Reward Box, Ryumin memilih buff XP 3 kali lipat untuk ronde ketiga. Karena semua hadiah sudah didistribusikan, malaikat itu mengirim semua player kembali pulang. Yongmin pun bangun dengan ketakutan di wajahnya. Dia melihat kedua tangannya masih utuh, dan menyadari selama tidak mati, ia selalu dapat kembali ke tubuhnya. Yongmin pun berjanji untuk tidak akan berlaku kasar lagi di depan Black Scythe. Di saat yang sama, Ahrin dan Sangchul juga sudah kembali. Ahrin mengucapkan terima kasih kepada Sangchul karena sudah melindunginya. Ahrin mengungkapkan keinginannya untuk membalas budi kepada Black Scythe dan menanyakan caranya kepada Sangchul. Sangchul mengatakan, semenjak kita tidak tahu identitas Black Scythe, kita tidak punya cara menemukannya. Selain itu, ia pikir Black Scythe tidak ingin identitas aslinya terungkap. Saat ia menanyakan nomor rekeningnya untuk mengkompensasinya, Black Scythe langsung menolaknya. Sepertinya dia sadar kalau rekening bank dapat melacak identitas aslinya. Tapi jika kamu ingin membalas budi, bagaimana dengan memberikan item jika kamu bertemu lagi di ronde selanjutnya? Istirahatlah dulu, dan kita akan membahasnya lagi besok pagi. Saat Sangchul menuruni apartemen, Presiden Ma menghubunginya. Sangchul mengucapkan selamat atas kelas Dark Knight yang Presiden Ma dapatkan dan melaporkan mereka mendapatkan luka saat berburu. Saat mendengar kejadian itu ada kaitannya dengan Black Scythe, Presiden Ma memerintahkan Sangchul segera ke tempatnya. Saat Sangchul memasuki mobil, Ryumin sedang mengintip dari balik pilar. Ryumin menebak kalau Sangchul akan menemui Ma Gyeongrok. 10 menit sebelumnya saat Ryumin baru terbangun, dia langsung menggunakan skill track kepada Sangchul. Saat melihat jaraknya dengan Sangchul melebar, Ryumin langsung bergegas mengeceknya. Dan Ryumin berakhir di parkiran mobil. Sembari memandangi bulan ditemani oleh whisky, Ma Gyeongrok terlihat sedang memikirkan sesuatu. Gyeongrok memikirkan Black Scythe, player peringkat 1 di seluruh zona dalam ronde pertama dan kedua. Berkaitan dengan player peringkat pertama terasa ada yang tidak benar. Apakah Black Scythe macam-macam dengan anak buahnya? Jika itu masalahnya, ia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Macam-macam dengan orangnya sama saja dengan menantang dirinya. Ia tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalannya, meskipun itu player ranking 1 sekalipun. Tak lama kemudian, sampailah Sangchul di kediaman Ma Gyeongrok. Walaupun mereka berbeda zona, Sangchul tetap mengabarkan informasi yang terjadi dengan Ahrin dan dirinya. Banyak pujian yang dilontarkan oleh Sangchul kepada Gyeongrok membuat Gyeongrok langsung menanyakan apa yang diinginkan oleh Sangchul. Sangchul menanyakan dari mana Gyeongrok mendapatkan item perubahan kelas. Gyeongrok menjelaskan kalau dia sedang berburu dan tiba-tiba saja item itu muncul. Sejujurnya, itu dikarenakan Dark Knight Runes. Pada saat random runes fragment dibagikan, Gyeongrok mendapatkan runes itu sedari awal. Dia hanya perlu menaikkan levelnya menjadi 10 dan kelas itu akan langsung berubah. Gyeongrok merasa kalau dirinya beruntung mendapatkan runes kuat secara acak. Gyeongrok berpikir kalau dia tidak dapat begitu saja mengungkapkan informasi tentang dirinya, walaupun Sangchul adalah bawahannya yang setia. Orang-orang dapat berubah sewaktu-waktu. Gyeongrok menanyakan siapa yang melukai Sangchul. Apakah itu Black Scythe? Sangchul menyangkalnya dan menegaskan kalau Black Scythe lah yang menolongnya. Setelah penjelasan singkat dari Sangchul, Gyeongrok menyimpulkan kalau Sangchul dan Ahrin dikeroyok oleh berandalan
dan Black Scythe yang menolong mereka. Sang Chul menambahkan, meskipun Ahrin selamat, tapi dia mengalami tekanan mental dan mungkin saja tidak bisa bekerja sementara waktu. Gyeongrok pun menanyakan nasib para berandalan itu, apakah mereka mati? Sang Chul mengatakan, Black Scythe menghajar mereka sampai hampir mati, tapi tidak membunuh mereka. Dia mengatakan kalau tidak ada gunanya membunuh mereka. Akan semakin sedikit kesempatan untuk lolos jika semakin sedikit player di zona itu. Gyeongrok merasa kalau yang dikatakan Black Scythe ada benarnya juga, dan dia sudah berhutang budi kepadanya. Saat Gyeongrok menyampaikan ingin memberi hadiah kepada Black Scythe, Sang Chul memberitahunya kalau Black Scythe menolak apa yang dia tawarkan. Gyeongrok menyimpulkan kalau Black Scythe sepertinya ingin menyembunyikan identitasnya. Gyeongrok menitipkan rasa terima kasihnya jika saja Sang Chul bertemu Black Scythe lagi di ronde selanjutnya, dan memerintahkan Sang Chul untuk memperhatikan Black Scythe jika saja dia membutuhkan bantuan apapun. Gyeongrok hampir melupakan sesuatu, dan dia kembali bertanya kepada Sang Chul, apa saja nickname dari bajingan yang menyerang kamu? Ryumin sudah memperkirakan Sang Chul akan langsung menemui Gyeongrok sesaat dia kembali. Ryumin berpikir kalau dia harus segera kembali, jika tidak orang akan curiga jika terlalu lama diam di sini. Ia sendiri tidak menyangka kalau selebriti yang disponsori oleh Gyeongrok berada di satu apartemen dengannya. Ia rasa harus berterima kasih kepada Ryuwon untuk itu. Jika tidak berkeliling membagikan kue beras, ia tidak akan tahu kalau Ahrin tinggal di sana. Dan juga ia tidak akan tahu kalau Sang Chul adalah penjaganya. Jika ia menggunakan relasi bertetangganya dengan baik, mungkin saja ia akan mendapatkan kepercayaan dari Gyeongrok juga. Walaupun itu harus dipastikan apakah Gyeongrok dapat bertahan sampai ronde ke-20. Dark Knight Rune adalah rune yang sangat kuat, tapi kamu tidak akan menerima hadiah rune untuk pergantian kelas, dan kamu akan dipaksa menjadi Dark Knight. Dan hal terburuknya, untuk menggunakan Dark Aura, kamu membutuhkan mana tertentu yang disebut Dark Mana. Dark Mana ini tidak dapat diisi dengan cara yang biasa. Bisa dikatakan skill itu cocok dengan Gyeongrok yang mempunyai hobi membunuh. Sepertinya akan sangat berbahaya mempunyai seorang psikopat di dalam timnya. Ia harus berhati-hati mulai dari sekarang jika ingin menggunakan dia. Masih ada banyak player hebat selain dia. Terlihat seorang pemilik minimarket sedang pusing karena penjualannya menurun. Tapi anak perempuannya yang bernama Juri datang menghampirinya. Juri menanyakan mengapa ayahnya terlihat sangat sedih. Ayahnya mengatakan kalau penjualan undian dihentikan. Pemerintah mengeluarkan berbagai macam alasan, tapi ia pikir karena para player. Mereka tidak tahu skill macam apa yang digunakan oleh para player. Juri mengatakan ia akan segera lulus, dan ia dapat membantu. Mendengar itu ayahnya merasa keberatan, karena nilai sekolah Juri bagus dan impian Juri untuk menjadi seorang dokter. Juri mengatakan kalau dia sudah melupakan mimpinya dengan apa yang terjadi. Ayahnya semakin sedih mengingat Juri akan masuk ke ronde selanjutnya. Juri menghibur ayahnya dengan memberitahunya kalau dia mendapatkan kelas di ronde kedua. Juri mengeluarkan skillnya dan berkata, skill itu bernama Bless, dan kelasnya adalah supporter. Ayah Juri pun merasa lebih segar dan bertenaga. Tiba-tiba saja perhatian ayah Juri teralihkan, melihat seseorang masuk ke dalam tokonya. Karena ayahnya terlihat mengenali orang itu, Juri pun bertanya siapa orang itu. Ayahnya menjelaskan kalau orang itu adalah pemenang pertama 100 undian dari toko ini. Ryumin menanyakan ayah Juri apakah masih mengingatnya. Ayah Juri pun menjawab masih ingat. Ryumin membungkuk meminta maaf dan berkata, ia melihat kemenangannya yang berkali-kali di televisi. Ia mendengar kalau penjualan undian terpaksa dihentikan. Dirinya meminta maaf karena tidak sengaja menyusahkan toko ini. Ayah Juri tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali. Ryumin yang merasa bersalah mengeluarkan amplop berisi uang sebagai kompensasi sejumlah 10 juta won. Ayah Juri tetap menolaknya, tapi Ryumin bersikeras dan langsung pamit pergi. Juri pun menawarkan diri untuk mengembalikan amplop itu. Dengan segera Juri mengejar Ryumin. Juri langsung memanggil nama Ryumin. Ryumin pun kebingungan mengapa Juri bisa mengenalnya. Juri memperkenalkan dirinya sebagai Min Juri, dan mereka berdua teman satu kelas. Ryumin pun meminta maaf, beralasan kalau dia orangnya pelupa. Tentu saja Ryumin sedang berbohong. Min Juri,
dia adalah teman sekelasnya dan putri dari pemilik toko itu. Dan dia adalah seorang player dengan kelas unique buffer. Ia sudah tahu kalau juri satu kelas dengannya. Alasan mengapa ia berpura-pura bertemu dengannya di toko hanya untuk menjadikan juri sebagai rekannya. Juri pun mengajak Ryumin untuk berbincang di tempat lain. Mereka berdua duduk santai di taman kota. Juri mengeluarkan amplop yang sebelumnya dan memberikannya kepada Ryumin, tapi Ryumin tetap menolaknya. Ryumin memberikan 10 juta won itu dengan sengaja, karena dia tahu kalau mereka tidak akan menerimanya. Sejak juri adalah tipe yang tidak ingin berhutang budi kepada siapapun, tidak peduli keadaannya, mau sesulit apapun. Ryumin mengatakan ia tidak akan menerimanya. Ia sudah memberitahu pemilik toko karena ia merasa bersalah. Jumlahnya bukan masalah baginya, jadi ia hanya ingin pemilik toko menerimanya. Kalau tidak, dirinya akan merasa bersalah dan terus memikirkan itu. Juri memberitahu Ryumin kalau jumlahnya terlalu besar dan terlalu membebaninya. Ryumin mengatakan, beritahu pemilik toko kalau jumlahnya tidak besar baginya, jadi dia tidak akan merasa bersalah. Karena kita sudah selesai berbicara, dirinya akan pergi sekarang. Juri menghentikan Ryumin dan mengatakan kalau dia hanya akan mengambil 1 juta won saja. Ryumin pun meminta agar juri membicarakannya dulu dengan pemilik toko. Juri pun memberitahu Ryumin kalau pemilik toko adalah ayahnya. Tentu saja Ryumin berlagak kaget dan tidak tahu tentang itu. Juri mengatakan ia cukup terkejut mengetahui kalau teman sekelasnya adalah pemenang undian. Ia langsung mengenali Ryumin sesaat Ryumin memasuki tokonya. Dalam hati Ryumin, meminta maaf karena berlagak tidak mengenal juri. Semua itu dilakukannya agar juri bisa mengenalnya. Juri pun maju mendekati Ryumin, meminta Ryumin agar mengingatnya sebagai teman sekolah. Ryumin mengatakan, baiklah, dirinya sudah mengenal kamu sekarang. Itu tidak seperti kita tidak akan berbicara saja setelah kelulusan. Kalau begitu, dapatkah kamu memberikan nomor teleponmu? Tidaklah aneh untuk menanyakan nomor teman satu kelas. Setelah mereka berdua bertukar nomor, Ryumin pamit pergi. Juri sampai lupa dengan amplop yang ada di tangannya. Juri berpikir kalau dia tidak berhasil mengembalikannya pada akhirnya. Ryumin tiba-tiba saja meminta nomornya. Ia terlalu terkejut sampai jantungnya tiba-tiba berdetak sangat cepat. Ia tahu kalau Ryumin menganggapnya sebagai teman, tapi ia menyukai Ryumin. Juri pertama kali melihat Ryumin secara tidak disengaja, dan dia menelpon polisi untuk menolongnya. Entah karena kasihan atau ingin melindunginya, juri mengikuti Ryumin sampai Ryumin tiba di rumah dengan selamat. Tapi seakan tidak terjadi apa-apa saat dia melihat Ryumin bekerja part-time. Juri menyadari kalau Ryumin lebih kuat dari yang terlihat. Mulai sejak saat itu juri mulai tertarik kepada Ryumin, tapi dia tidak punya keberanian untuk berbicara kepadanya. Setelah itu perasaannya menjadi terlalu besar, sampai dia tidak berani mendekati Ryumin. Dengan bertemu Ryumin di sini, juri berjanji akan lebih berani mulai dari sekarang. Juri pun berpikir untuk mengajak Ryumin makan bersama. Keesokan harinya, juri mengajak Ryumin untuk makan siang bersama. Tentunya Ryumin tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan juri dan membuatnya menjadi rekannya. Apapun yang terjadi, ia harus membuat juri tetap hidup sampai ronde ke-20. Saat Ryumin sudah berpakaian rapi, Ryuwon pun kebingungan akan kemana kakaknya. Ryuwon tak menyangka kakaknya yang seperti itu akan mempunyai teman main. Betapa bahagianya juri bisa dapat makan berduaan dengan Ryumin. Sesuatu yang ia tidak pernah impikan sebelumnya. Juri pun mencoba mencairkan suasana dengan menanyakan bagaimana Ryumin bisa dapat menebak nomor undian dengan tepat 4 kali berturut-turut. Ryumin menjelaskan kalau dia melihatnya dalam mimpi. Juri bertanya lagi berapa jumlah uang yang didapat Ryumin dari mimpinya itu. Ryumin menjawab jumlahnya cukup untuk membuatnya hidup tanpa perlu memikirkan uang lagi. Berkat inisiatif dari juri, suasana pun mencair dengan cepat dan mereka mulai membicarakan tentang ronde pertama dan kedua. Dari bertukar kata, juri mendapatkan informasi kalau mereka berdua berada di zona yang berbeda. Tapi Ryumin tahu kalau pada akhirnya mereka berdua sudah ditakdirkan untuk bertemu di dalam game. Zona akan digabung menjadi satu seiring dengan jumlah player yang semakin sedikit. Juri memberitahukan Ryumin kalau dia mendapatkan kelas supporter yang dapat memberikan buff untuk menaikkan status. Juri menggunakan bless kepada Ryumin dan statusnya naik sebanyak 50%.
Ryumin menyadari kalau juri mendapatkan eksklusif kelas, dan efek bless akan naik menjadi 100% saat levelnya maksimum. Ia bersyukur kalau juri masih menjadi kelas supporter untuk kali ini, dan ia dapat bertemu dengannya lebih cepat. Random gold pouch yang ia dapatkan dari hadiah sebagai yang pertama mengganti kelas akan memberikan gold dengan jumlah acak dan jumlahnya akan bergantung dari status luck seseorang. Dengan kata lain, semakin besar luck yang ia punya, akan semakin banyak gold yang didapatkan. Setelah itu, juri masih bersikeras untuk mengembalikan uang yang diberikan Ryumin sebelumnya, dan tentu saja Ryumin menolaknya. Karena merasa tidak enak hati, juri memberikan Ryumin sebuah mana stone yang didapatnya dari berburu. Setelah mereka berpisah, Ryumin membuka inventorinya untuk memeriksa mana stone yang diberikan juri sebelumnya. Ia tak menyangka akan mendapatkan benda itu dari juri. Ia sendiri tidak tahu apa efek pastinya karena penjelasannya sedikit agak rancu. Tapi ia SKSN mengetahui seberapa berharganya mana stone ini setelah ia mencapai level ke-20. Player akan membuka fitur kombinasi saat mereka mencapai level ke-20. Dengan fitur itu, seorang player dapat mengkombinasi mana stone dengan equipment untuk menambahkan opsi tambahan. Ada 7 warna yang membedakan mana stone. Warna merah akan menambahkan damage. Warna oranye akan menambahkan strength. Warna kuning akan menambahkan luck. Warna hijau akan menambahkan agility. Warna biru akan menambahkan intelligence. Warna biru tua akan mengurangi damage yang diterima. Sedangkan warna ungu adalah yang terlangka di antara semuanya. Kesempatan dropnya sangat rendah dan berefek menaikkan semua status, dan ia mendapatkan mana stone ini secara gratis. Ia akan membuka random gold pouch sebelum durasi blessnya berakhir, dan sebelum itu, ia akan meningkatkan statusnya terlebih dahulu dengan Rune of Slaughter. 100 ulat kecil. Rune of Slaughter akan meningkatkan 1% statnya untuk setiap musuh yang terbunuh. Akan teraplikasikan kepada serangga juga, dan setiap makhluk hidup akan dihitung. Ia harus membunuh monster karena tidak ada serangga di dunia lain, tapi lain ceritanya kalau di dunia nyata. Lucknya saat ini adalah 45, semestinya sudah cukup. Saat ini ia mempunyai luck tertinggi karena buff dari Bless. Ia penasaran akan mendapatkan berapa banyak, karena jumlah selalu berbeda walaupun statnya tetap sama. Ia mendapatkan paling sedikit 3.000, dan yang terbanyak 6.000. Tak disangka ia mendapatkan gold dengan jumlah maksimal. Sepertinya itu karena efek Bless yang juri berikan. Dengan 16.000 gold, ia dapat membeli beberapa item epic dan masih ada gold yang tersisa. Item yang ia inginkan akan muncul dalam 2 minggu, jadi ia akan menunggu saja sampai tiba waktunya. Sesampainya di rumah, Ryuwon dengan mata yang berbinar-binar menanyakan tentang kencan yang Ryumin habis lakukan. Tentu saja Ryumin menganggapnya omong kosong. Saat Ryumin mengetahui adiknya habis makan mie instan, ia menyarankan agar adiknya memesan makanan yang lebih baik. Tapi Ryuwon tidak menghiraukannya karena dia sudah ingin memakannya sejak lama. Ryumin hanya tersenyum kecil melihat kelakuan adiknya. Ia baru saja keluar dari neraka kemiskinan sebulan yang lalu, dan ia juga mendengar kalau Bitcoin miliknya naik, sama seperti kehidupannya yang lalu. Jadi ia harus bersiap untuk menjualnya sebelum harganya menurun lagi. Tapi sebelum itu, ia harus mendapatkan surat izin mengemudi agar dapat berpergian dengan nyaman. Ryumin pun mengikuti ujian mengemudi yang sudah ia lewati hampir di setiap regresinya. Dengan secepat kilat Ryumin menyelesaikannya, dan penjaga ujian sampai terkejut melihat hasilnya. Ryumin mendapatkan SIM-nya setelah 4 hari menunggu. Setelah itu dia langsung membeli sebuah mobil, Lamborghini Aventador. Ia selalu mengemudikan mobil itu di kehidupan sebelumnya, jadi tidak terasa aneh lagi baginya. Dengan uang yang berlimpah, membeli mobil dengan segera bukanlah hal yang sulit. 2 minggu setelahnya, Ryumin menjual seluruh Bitcoin-nya. Ryuwon sampai menanyakan penyebab Ryumin yang senyum-senyum sendiri. Ryumin menjelaskan kalau dia menjual seluruh Bitcoin-nya dan uangnya menjadi 3 miliar won. Ryuwon teringat kalau dia ingin menghentikan kakaknya berinvestasi dalam Bitcoin. Ryuwon yang menyangka kakaknya sudah akan berhenti bermain dengan uangnya, dikejutkan dengan rencana Ryumin yang akan bermain saham.
Ryuwon juga tidak setuju kali ini, karena Ryumin tidak tahu tentang saham sama sekali. Tapi Ryumin menenangkan adiknya dan menjelaskan kalau dia mendapatkan mimpi tentang saham. Ryuwon tidak bisa berkata-kata lagi dan membiarkan kakaknya melakukan sesukanya. Ryumin tahu, kalau apa yang dikhawatirkan oleh adiknya sangatlah masuk akal. Tapi ia mengetahui masa depan. Dan ia sudah tahu saham mana yang akan diinvestnya. Sebuah perusahaan yang bernama Heavenly Demon Consulting. Perusahaan itu dimiliki oleh Ma Gyeongrok dan belum terkenal sama sekali. Tapi setelah sistem berubah di ronde keempat, perusahaannya akan melonjak dengan tajam. Tidak ada alasan baginya untuk tidak berinvestasi saat ia tahu kalau perusahaannya akan menjadi besar. Jika ia membeli banyak saham dan mendapatkan otoritas manajemen, ia akan mempunyai pengaruh besar sebagai pemegang saham mayoritas dan mendapatkan berbagai keuntungan. Ia akan berinvestasi sebesar 280 miliar won dan menerima 31% dari total saham. Pada jam 12 malam, Ryumin melihat store yang direset pada malam itu. Ia sudah menyimpan goldnya hanya untuk saat ini. Jika mempunyai gold, ia dapat membeli item atau skill. Walaupun banyak item dengan rank normal, tapi tidak menutup kemungkinan akan muncul barang langka atau semacamnya. Di Today Item, kamu dapat membeli berbagai macam barang yang berubah setiap harinya. Kamu tidak tahu benda macam apa yang akan muncul, jadi sangat sulit mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi baginya yang tahu item apa yang akan muncul dan kapan, ia tidak akan kesulitan. Dan hari ini adalah hari di mana epic item akan muncul, The Skeleton Bone Necklace. Sebuah equipment yang meningkatkan intelligence dan kecepatan serang, harganya juga cukup murah mengingat efeknya yang sangat bagus. Sekarang, item yang diinginkannya sudah muncul. Dengan kupon diskon 50% dari hadiah pergantian kelas, goldnya yang tersisa masih cukup banyak. Biasanya ia akan membeli equipment yang biasa saja dengan gold yang tersisa. Tapi jika ia mencari tambahan 6.000 gold lagi, ia dapat membeli satu lagi General Skill. General Skill jauh lebih baik daripada equipment biasa. Untungnya akan ada banyak monster di ronde ketiga, di mana ia akan panen gold sebanyak-banyaknya. Waktu pun berlalu, tanggal 1 Maret, di mana hari bermain game tidak pernah terlewat. Para player memperhatikan sekitar yang sepertinya mereka berada di sebuah reruntuhan desa dan dikelilingi oleh sebuah tembok besar. Ada juga sebuah kristal besar di tengah desa, mereka pun bertanya-tanya tentang ronde ketiga. Ryumin menyadari semuanya menjadi cemas karena lokasi yang tidak mereka ketahui. Sepertinya hanya Jongsik yang tidak panik dan cemas sama sekali. Semua orang mulai membicarakan Jongsik yang sebelumnya mengancam akan membunuh siapapun yang tidak memvotingnya. Mereka lebih setuju Black Scythe yang menjadi wakilnya daripada Jongsik yang seorang pembunuh. Ada yang takut akan otoritas yang dimiliki Jongsik, dan ada juga yang tidak peduli karena otoritas itu hanya bisa digunakan 10 kali saja. Kuping Jongsik pun memanas, dan dia mulai berteriak, memaki, dan berkata kasar. Jongsik tahu hal semacam ini akan terjadi. Jika saja malaikat sialan itu tidak membuka mulut, keadaannya tidak akan seburuk ini. Tiba-tiba saja Yongmin membungkuk dan mengucapkan salam kepada Jongsik yang merupakan bos dari fraksi Jongsik. Saat Jongsik menanyakan asal fraksinya, Yongmin menjelaskan kalau dia baru berumur 20 tahun dan ingin menjadi seorang gangster. Jongsik pun kebingungan akan cita-cita Yongmin yang terdengar gila. Yongmin memuji Jongsik yang menjadi panutannya, dan fraksi Jongsik adalah sindikat yang ingin dia ikuti. Belum Jongsik berbicara, Yongmin malah berlutut dan memohon untuk diterima sebagai bawahannya. Jongsik terkesan akan kegilaan yang Yongmin tunjukkan dan meminta Yongmin untuk berdiri kembali. Jongsik menjelaskan kalau image-nya sudah rusak dan mengapa Yongmin masih bersikeras mengikutinya. Yongmin dengan semangatnya berkata, ia tidak peduli sama sekali. Ia sangat menghormati Jongsik. Jika Jongsik menerimanya, ia tidak peduli akan pendapat orang lain. Jongsik pun terkesan dan berjanji akan menjaga Yongmin. Melihat Yongmin dan Jongsik yang asik berdua, yang lainnya mulai bergosip kalau sesama orang gila pasti akan berkumpul bersama. Ryumin yang melihat Jongsik dan Yongmin bersama-sama seperti di masa lalu, merasa kalau itu hal yang bagus. Muncullah seorang malaikat di tengah-tengah mereka dan berkata, ada 90 orang lebih sedikit dari yang sebelumnya. Tidak mungkin manusia muda seperti kalian akan mati tiba-tiba, sepertinya mereka mati karena bertarung di dunia nyata. Salah satu player menyadari tentang jumlah player yang dapat lolos dalam ronde ini.
Semua terkejut melihat jumlahnya sangat kecil, tidak sebanding dengan jumlah mereka yang ada di sana. Beberapa dari mereka menganggap kalau ini adalah sistem yang error. Malaikat itu tertawa lepas dan berkata, "Sayang sekali, ini bukan kesalahan sistem. Kalian mesti melihat ke belakang alasan mengapa jumlahnya sangat sedikit. Apakah kalian sudah lupa, ada aturan yang dimana hanya setengah yang selamat dari setiap ronde? Sejak kalian semua selamat di ronde sebelumnya, akan masuk akal jika hanya seperempat yang selamat di ronde ini. Kalian seharusnya tidak berpikir kalau kalian sudah dicurangi. Kalian hanya perlu bekerja lebih keras dan masuk ke dalam seperempat itu. Baiklah, kalau begitu, ia akan menjelaskan ronde ketiga. Monster akan muncul dari keempat gerbang setiap 30 menit dan targetnya adalah relik di tengah-tengah desa. Akan ada 5 gelombang monster dan kalian harus menggabungkan kekuatan dan melindungi relik itu. Jika kalian berhasil melindungi relik itu selama 3 jam, kalian akan mendapatkan hadiah tambahan. Dan jika kamu gagal melindungi relik, kalian akan menerima hukuman yang sangat berat. Tidak peduli kalian bisa melindungi relik atau tidak, peringkat kalian akan ditentukan dari banyaknya monster yang sudah kalian bunuh masing-masing. Akan ada lebih banyak monster, tapi kekuatannya diperlemah sampai sepertiganya. Tentu saja XP dan goldnya akan dikurangi. Jongsik sudah senang mendengar kalau dia hanya perlu membunuh monster sebanyak mungkin. Ia mempunyai otoritas perwakilan zona juga, jadi ia akan dengan mudah melewati ronde ini. Tapi malaikat itu mengatakan kalau ia melupakan sesuatu. Perwakilan zona kalian live is a documentary, bukan? Dia dapat menggunakan otoritas perwakilan zona di ronde ini. Tapi kalian pasti penasaran, apa yang akan terjadi jika perwakilan zona mati? Jika perwakilan zona mati secara natural atau dari serangan monster, posisi itu akan menjadi kosong. Apa yang terjadi jika dia terbunuh oleh player lain? Yang membunuhnya akan otomatis menjadi perwakilan zona yang baru dan juga menerima 10 kali penggunaan otoritas. Ronde akan dimulai dalam 10 menit. Ia berharap kalian bekerja sama dengan baik selama 3 jam dan selamat. Melihat malaikat itu pergi menghilang, Jongsik hanya bisa bersumpah serapah. Player yang lain mengeluarkan senjata mereka, seakan siap untuk membunuh sang perwakilan zona. Jongsik mengeluarkan senjatanya dan mengancam akan membunuh siapapun yang mendekatinya. Para player sudah muak dengan sikap Jongsik yang arogan, tapi perhatian mereka semua teralihkan. Black Scythe berjalan maju mendekati Jongsik. Black Scythe mengatakan, "Jangan takut, ia hanya ingin berbicara." Dirinya mempunyai sebuah penawaran. Melihat kamu dalam situasi yang sulit, ia dapat melindungi kamu. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.